berkhidmat menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan, mengenai keadilan sejahtera, hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia, mengenai keadilan sejahtera, tak lelah terus berjuang dengan jiwa Pancasila, menjayakan negeri kita, membangun Indonesia bersama, partai keadilan sejahtera. Berdosa itu sangat berdosa. Allah aja tidak ini. Baik, alhamdulillah sudah sama-sama kita dengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS. Acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Nu'man. Beliau akan membacakan surat At-Tahrim ayat 6 sampai 12. Pada Ustadz kami silakan. Bantang. Lupa baju hitam nggak dibawa itu. Kepada Ustadz Nu'man, apa sudah bersambung? Host? Mau. Sekarang Atau mungkin bisa dibantu Ustadz Nu'mannya? Ada satu lagi yang musuh Molly, siapa kucing itu bukan ngomongin dia, Molly cemburu, dia jadi musuhan sama dia. Ini host, maaf, hostnya bisa dibantu Ustadz Nu'man untuk membacakan ayat suci Al-Quran yang kemarin. mulai semerawutnya itu yang segini kan? Anaknya si Bobo. Iya, yang di Senja. Yang lahir kita. Yang lucu gitu kan, Mama suka kan? Mama suka sama dia. Lucu. Lucu si Molly mah. Si Molly mah lucu. Bagaimana? Terus Molly itu ngeliatnya itu kayak gini, cemburu gitu liatnya, langsung dia musuh sama kucing itu. Apa ya si namanya apa dulu? Apakah Ustadz Nu'man sudah hadir? Ya. Oke. Boboho. Ini ya. Di grup ada kok. Baiklah, apakah Atau waktu ngaji di rumah ada yang kita bisa gitu. menggantikan beliau ya? Oh, si Papi. Lagi kuling dapur. Ini nggak di FB nggak ada. Ya, Ustadz Nu'man, Bu Neneng untuk membacakan tilawah Quran surat At-Tahrim ayat 6 sampai 12. Nggak suka bermasyarakat. Ngelihat status yang di blog DE gitu ya. Hari ini pokoknya ini bikin kesel, tetangga status Itu siapa yang nggak di-mute ya? Minta tolong di-mute hostnya. hari ini kesel banget, tetangga ngobrol jemin gitu ya. Siapa yang gosip? Sambil menunggu Ustadz Nu'man, mungkin saya mengingatkan kembali kepada peserta hari ini. Semua mic mohon bisa dibantu untuk di-mute kecuali host dan narasumber yang sedang bertugas.
Bapak. Pak Asisten ini. Bu Mirna, Ya, eh, Kita kan pernah ngobrol ya dulu di rumah sakit. Iya. gimana Bu Neneng? Pak Nukman sudah hadir? belum hadir. Belum hadir ya? Ada yang bisa digantikan mungkin? Saya yang Dia salah seksi. Baik, Bu Neneng. Kedatangan tapi tunjangannya gede. Ih, justru tunjangannya gede, kita tanggung jawabnya lebih gede atau merenan masih kematian. Tanggung aja di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala channelnya Pak. Ngeri jadi pejabat ya, tanggung jawabnya gede dunia akhiratnya ya. Ayyuhalladzina amanu Mengabdi pada negara, mama mengabdi pada ayah. Pejabat apa ya? Yang pegang jabatan dan apa? Rasa tanggung jawab. Pejabat di kelas-kelas. malaikatu zadul ya'sunallaha ma amarahum la ya'sunallaha ma amarahum wa ya'buduna ma yu'marun. Jika kalau tinggal di rumah, Ayyuhalladzina kafaru nah, di atas Pak RW ada Pak Lurah. Nah, di atas Pak Lurah ada Pak Camat, Pak Wali Kota. Mereka mama tahu semenjak mama bekas PNS. Tahu kita tahapan teh gitu ya. Alladzina amanu Tanda, asa rabbukum Baru tahu tuh Atikum wabakum jannat tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillah yukhzillahun nabiyya wal ladina amanu ma'ah yas'aluna بأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم مأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khair Bu Neneng yang sudah membacakan tilawah surat At-Tahrim. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang dibacakan. Selanjutnya marilah kita aminkan doa yang akan disampaikan oleh Ustazah Nurbaiti LC.
kepada beliau, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Mirna, host kondang kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, yang saya hormati pembicara kita, Ayah Irwan, Ketua RKI DPC Mampang, Ibu Ani Kartika, Ketua BPKK Ibu Hasuna, moderator kita Hafiz, dan para peserta sekalian. Marilah kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah untuk keberkahan acara kita, untuk kesuksesan kita dalam mendidik anak, dalam membina rumah tangga. Mudah-mudahan dengan Suratul Fatihah yang kita baca, kita diberikan kesehatan, panjang umur, dan tentunya kita mohon Allah memberikan kita jalan untuk kita sama-sama mendidik anak-anak kita dengan kita mencoba belajar terus lewat Ayah Irwan pada pagi hari ini. Kita angkat kedua tangan kita, kita istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa kaffir 'anna abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami dari sisi-Mu seorang anak yang baik. Seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa-doa kami. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak-anak keturunan kami orang-orang yang selalu tetap mendirikan salat. Ya Allah, perkenankanlah doa kami, ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma ja'al khaira umurina akhirahu wa khairu amalina khawatimahu wa khairu ayyamina yauma alqauka fik. Ya Allah, jadikanlah umur terbaik bagi kami hamba-Mu, ya Allah, di penghujungnya. Jadikanlah amal terbaik hamba-Mu, ya Allah, di penutupnya. Dan jadikanlah amal hari-hari kami terbaik, ya Allah, saat bertemu denganmu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadaita, wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita ya Arhamar Rahimin. Allahumma, ya Allah, jangankan Engkau jadikan tinggalkan kami dalam keadaan dosa, melainkan Engkau ampuni kami, ya Allah. Tidak ada kegalauan kecuali Engkau berikan jalan keluar. Tidak ada hutang kecuali Engkau bebaskan. Tidak ada satu kebutuhan dunia dan akhirat kecuali Engkau penuhi, ya Allah, ya Rahman Rahimin. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, berikanlah kepada kami, ya Allah, kebaikan di dunia dan akhirat, kebaikan di dunia dan akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka. Semoga salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi SAW, keluarga, para sahabat, dan semua keselamatan yang berlimpah kepada kami. Rabbana, ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, ijabahkanlah doa-doa kami pada pagi hari ini. Amin, amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya dijabah oleh Allah. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah Ustazah Nurbaiti atas doa-doanya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dan cucuran nikmat yang luar biasa dari doa-doa yang kita panjatkan bersama pada pagi hari ini. Masih semangat ya, baru pembukaan. Ayo pada semangat, insya Allah, karena nanti di belakang, di depan sana ini sampai jam 11.30 kita akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa bersama Ayah Irwan. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang disampaikan oleh yang punya acara nih, yang punya gawe.
dari Ketua RKI kita, Ibu Ani Kartika. Kepada beliau, kami silakan. Jazakillah khairan kepada MC kondang kita yang keren banget ya, Bu Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama izinkan saya menyapa kepada Ketua DPC yang kita banggakan, Pak Irfan, kepada Ketua DPKK, Ibu Hasunah, kemudian juga saya menyapa kepada semua teman-teman rekan-rekan DPKK DPC yang luar biasa, dan ucapan terima kasih jazakallah khairan yang tak terhingga kepada Pak Ayah Irwan yang sudah bersedia untuk mendampingi kita hari ini, juga untuk moderator kita yang sudah bersedia untuk dimintain tolong. Ya, itu pertama. Yang kedua, RKI adalah sebuah unit kerja ya di bawah bagian dari subunit program BPKK yang konsentrasinya adalah bagaimana kita mengupayakan upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas keluarga kita, karena sesungguhnya kita bangsa ini menjadi bagus, bangsa ini menjadi baik dimulai dari rumah. Dan yang paling pertama kita lakukan apa? Ya, dengan memperbaiki keluarga kita. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah ini, berbincang-bincang soal peran. Ya. Kita punya banyak persoalan dan kita berharap di masa yang akan datang anak-anak kita punya bekal, anak-anak kita tumbuh dengan sehat, anak-anak kita tumbuh dengan bahagia, orang tua yang bahagia, anak yang bahagia, berilmu, beradab, dan itu semua perlu difasilitasi. Ini adalah langkah kecil yang kami lakukan. Mungkin tidak ideal, tapi mari sama-sama kita berjalan agar kita semua punya kontribusi untuk negeri ini, bahwa kita melakukan yang terbaik untuk negeri ini. Ya, sedih, miris kalau kita baca berita bagaimana kisah anak ya dengan orang tua, bagaimana orang tua terhadap anak yang aneh-aneh. Mudah-mudahan di Mampang ini enggak ya, karena kita percaya di Mampang, walaupun mungkin peserta ada yang bukan dari Mampang. Ini adalah salah satu langkah awal kita. Dan kami berharap ini baru pertama, yang akan datang ada kelanjutannya. Kalau ada yang tidak sempurna, mohon dimaklumi, mohon dibukakan pintu maaf, dan tolong dukung kami. Berikan kami ide, support kami ya, agar kami bisa melakukan yang jauh lebih baik dari ini ya. Itu mungkin barangkali sedikit itu dulu ya. Insya Allah inilah sementara yang bisa kami lakukan, bagian dari kontribusi kami untuk negeri ini, sekecil-kecilnya untuk Mampang gitu ya. Walaupun mungkin ahlan wa sahlan para bapak ibu yang sudah bersedia untuk hadir di sini, barangkali ada yang bukan dari wilayah Mampang, tetaplah bergabung bersama kami ya, mendapatkan informasi, mudah-mudahan kita mendapatkan kekayaan ilmu, sehingga kita bisa memperbanyak kekayaan amal lagi ya. Mohon maaf ada segala kekurangan ya. Ini proyek pertama mengundang orang luar ya. Mudah-mudahan ke depan akan jauh lebih baik ya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Ani untuk penyampaiannya. Ingatkan kembali para Umi, Abi, Ayah, Bunda hebat sekalian di forum ini, bahwa ini adalah taja pertama ya Bu Ani ya. Insya Allah RKI akan terus menjadikan acara ini sebagai kegiatan rutin. Dan sebelumnya kita mulai, kita sapa dulu Ayah Irwan. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Saya jumpa Ayah Irwan. Pak Irwan. Salam. Ahlan wa sahlan Pak Irwan. Jagoan saya dulu kecil-kecil udah seneng banget ngerepotin Bu Eri, Pak Irwan. Tiap malam main ke rumah, nggak mau pulang sebelum jam 9, Masya Allah. Masya Allah. Senang lihat Ayah Irwan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baik, karena yang bintangnya udah datang, jadi kita nggak lama-lama ya. Kita pengen segera dapat ilmunya nih Ayah Irwan. Mudah-mudahan yang udah ngelotok ini bisa dibuka Ayah Irwan, supaya kita mendapatkan banyak ilmu yang luar biasa dari Ayah. Baik, selanjutnya kita kepada Bapak pemimpin kita ini, komandan kita di DPC, yaitu sambutan dari Ketua DPC PKS Mampang Perapatan, Bapak Ahmad Irfan. Kepada beliau, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Afan nih ada dua Zoom agak ini ganggu mungkin yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, Bapak, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat di sini pembicara kita, subhanallah, Alhamdulillah. Ayah Irwan ya. Salam kenal Pak Irwan. Saya alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, nikmat iman Islam, sehingga kita dapat bertemu pada pagi hari yang insya Allah banyak ilmu yang nanti kita akan dapatkan di pagi hari ini, banyak pembelajaran buat kita semua untuk acara RKI ini, RKI Rumah Keluarga Indonesia ya. Yang terhormat di sini ada Ketua RKI sendiri Bu Ani Kartika, dan RKI ini juga dibidangi dari bidang BPKK, insya Allah diketuai oleh Ibu Hasunah. Di sini juga ada Ustazah Nurbaiti, moderator kita Ibu Mirna, dan semua untuk bapak-bapak dan ibu sekalian, baik itu yang tinggal di Mampang Perapatan maupun tadi ada yang dari luar ya, alhamdulillah. Semoga bermanfaat pada seminar awal kita mungkin sudah lama ya kita tidak mengadakan seperti ini ya, insya Allah di saat pandemi ini menjadikan suatu pembelajaran kita ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, perkenalkan diri sebelumnya, nama saya Ahmad Irfan. Alhamdulillah juga Pak Irwan, kemarin kurang lebih 3 mingguan saya diberikan jundi baru gitu untuk anak yang ketiga. Alhamdulillah, mungkin nanti buat pembelajaran juga saya sebagai orang tua yang anaknya juga masih kecil-kecil gitu. Anak saya semuanya laki-laki nih, mungkin nanti bisa berbagi juga Ayah Irwan untuk bagaimana kita nantinya mendidik anak ya. Alhamdulillah di PKS sendiri ada seminar ini, kita juga peranan kita juga sebagai ayah, sebagai ibu yang nantinya untuk kebaikan kita semua, anak-anak kita menjadikan anak yang soleh, soleha. Dengan zaman kita beda memang ya, ibu bapak, zaman kita kecil dulu beda dengan zaman sekarang gitu ya. Mereka mungkin lebih pintar dari segala sisi ya, dari segi media sosial, pergaulan. Tapi kemungkinan besar anak kita beda mentalnya dengan anak sekarang ya, kalau saya lihat ya. Mungkin di lapangan atau menghadapi seseorang itu berbeda dengan zaman kita dulu dengan mungkin sekarang gitu. Kita bisa bermain bebas saat kita kecil, beda dengan anak kita sekarang bebas, tapi dengan bebas menggunakan media sosial yang ada saat ini gitu. Mungkin peranan ayah dan ibu atau orang tua ini merupakan fondasi ya, fondasi mungkin nanti dijabarkan oleh Pak Irwan, fondasi kita untuk mengajak anak kita ke arah yang mana gitu. Kita mengajak ke arah yang diridhoi Allah, yang menjadi anak yang soleh, atau ke arah yang ya bahasanya ke arah yang lurus, atau enggak ke arah yang kurang baik gitu. Mungkin awalnya dari orang tua sendiri yang kita nanti mendidiknya seperti apa gitu. Awal dari kita sebagai orang tua, dari asupan-asupan makanan, pendidikan merupakan hal yang perlu kita pelajari nanti dari seminar ini. Mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Saya berterima kasih kepada BPKK dan khususnya pengurus RKI dalam seminar ini. Semoga seminar ini merupakan suatu pelajaran kita semua, pelatihan kita semua untuk menjadikan keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah, terutama untuk di PKS sendiri ya, kesibukan yang kita mengajak orang untuk bergabung dengan PKS merupakan suatu tantangan khususnya bagi kita di keluarga PKS ini. Terima kasih banyak atas semuanya dan para undangan yang telah hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Irfan atas sambutannya. Baiklah, yang kita tunggu-tunggu akan segera kita masuki, yaitu acara inti, pemaparan materi dan berbincang bersama Ayah Irwan sekaligus tanya jawab nanti yang akan dipandu oleh moderator. Moderator kita adalah hari ini oleh Bapak Hafiz Jundu Muhammad. Pak Hafiz sudah ready ya Pak Hafiz? Aman ready. Amin, amin. Baik, sebelum kita mulai, saya mohon izin membacakan profil beliau, profil Bapak Hafiz Jundu Muhammad. Nama Hafiz Jundu Muhammad SPD, alamat Jalan Mampang Perapatan 15, nomor 13A, RT 13, RW 01, Jakarta Selatan. Beliau adalah guru fisika di SMA Perguruan Cikini dan Madrasah Aliyah Sa'adatul Darain. Sedang melanjutkan studi magister di UIN Jakarta dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Prestasi beliau adalah mahasiswa terbaik jurusan Pendidikan IPA tahun 2019 dan pemenang ketiga video pembelajaran kreatif guru se-Jakarta Selatan. Masya Allah ya, luar biasa Pak Hafiz. Sudah fisika, mahasiswa terbaik, pemenang ketiga, luar biasa ya. Baiklah, pemateri, moderator, peserta semua sudah semangat, sudah tidak sabar lagi untuk segera masuk ke acara inti. Dan kita serah terima ya Pak Hafiz ya. Saya mau pantun dulu nih buat Pak Hafiz, hadiah pagi-pagi. Katanya orang Betawi kalau nggak pantun pagi-pagi kayak nggak ngopi, nggak nyahin. Oke, saya bilang cakep ya Bu. Cakep, ya. Poma nih mau ke pasar. Cakep. Cakep. Mampir di warung, membeli makan. Cakep. Cakep. Sudah tidak sabar semuanya mau belajar. Cakep. Pada Pak Hafiz sebagai moderator, acara ini saya serahkan. Mangga Pak Hafiz, silakan. Oke, baik. Tutup dari saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih kepada Ibu Mirna sebagai MC kita yang sangat luar biasa telah memberikan energi positif ya kepada kita semua. Sebelumnya saya ingin mempertanyakan dulu, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas ya? Oke, terima kasih banyak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja, semoga semuanya sehat, semoga semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas nih seperti biasa. Terima kasih nih kepada seluruh peserta yang sudah menunjukkan antusiasnya untuk pagi ini, untuk ikut kita nih menambah khazanah keilmuan kita dari segi parenting ya. Untuk bagaimana cara kita nih, ayah dan bunda berkolaborasi untuk mewujudkan anak yang hebat. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, saya Hafiz Jundu Muhammad, saya akan memandu acara ini, seminar parenting, terkait dengan kolaborasi ayah bunda untuk mewujudkan anak yang hebat. Tahukah ayah bunda, mencetak anak-anak hebat tentu saja menjadi keinginan semua ayah bunda, pastinya. Tapi hal ini tidak mudah. Di balik itu tentu ada peran ayah, ada peran bunda yang berdampak besar terhadap pengasuhan dan tumbuh kembang yang membentuk konsep diri anak. Kolaborasi antara ayah dan bunda, sinergitas antara ayah dan bunda ini menjadi suatu hal yang penting. Nah, maka dari itu ada beberapa hal yang akan dibahas pada pagi hari ini nih. Apa saja peran penting oleh seorang ayah, peran penting bunda bagi anak-anak, apa dampak anak yang kehilangan peran ayah atau bundanya, dan bagaimana membalas hutang pengasuhan bagi orang tua yang anak-anaknya sudah tumbuh dewasa. Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama narasumber yang luar biasa hebat. Ini sebelumnya saya udah pernah memoderatori Ayah Irwan nih sebelumnya di sekolah saya ya, Ayah Irwan ya. Iya, betul. Iya, Di Cikini ya, di Percik ya. Iya, betul. Kita jadi ketemu lagi nih. Emang kalau jodoh nggak kemana nih Ayah nih. Kalau nggak jodoh nggak kemana-mana ya. Nggak jauh dari Mampang. Mampang juga nih Ayah nih. Aduh. Oke, sebelumnya izinkan saya nih untuk menyampaikan CV beliau.
Nama lengkap beliau adalah Irwan Rinaldi, atau biasa kita kenal dengan Ayah Irwan ya. Beliau pernah bersekolah di Universitas Indonesia, Sekolah Tinggi Filsafat Riyarkara, dan Mahat Islamiyah Al-Hikmah. Waduh, beliau nih sangat suka sekali ya untuk menuntut ilmu ya. Ini patut banget kita contoh nih. Aktivitas beliau salah satunya adalah pekerja sosialisasi pentingnya peran ayah dalam pengasuhan, lalu pengelola sekolah komunitas kebun main. Beliau juga pernah aktif di Yayasan Kita dan Buah Hati milik Eli Risman, Yayasan Seto Neno milik Kaseto, dan Yayasan Langkah Kita milik Ustadz Bendri. Karya-karya beliau di Indonesia sangat luar biasa ya, di berbagai bidang. Yang pertama di diskografi, beliau membuat lirik lagu-lagu parenting. Di filmografi, beliau merupakan peran utama di film Sang Murabi dan beberapa film keluarga lainnya. Dan di bidang literasi, beliau merupakan penulis beberapa buku parenting dan fathering. Wah, luar biasa banget nih. Kita memilih narasumber yang luar biasa tepat. Maka dari itu kita harus fokus nih. Kita harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan hebat untuk kita kupas tuntas. Karena pada hari ini, kita 1 jam adalah pemaparan pemateri. Dan 20 menit nanti akan ada tanya jawab pemateri dengan audiens. Jadi disiapkan pertanyaannya, boleh disiapkan melalui kolom chat ataupun bisa nanti diaktifkan mikrofonnya ketika ingin bertanya. Tapi selama pemateri menyampaikan materinya, dimohon untuk mematikan mikrofonnya agar kita bisa mendengarkan lebih fokus lagi. Oke, tanpa berpanjang kali lebar, kita sambut narasumber kita yang sangat luar biasa dengan takbir tentunya. Kepada Ayah Irwan dipersilakan. Takbir, Allahu Akbar. Silakan Ayah. Terima kasih Mas Hafiz, Masya Allah, luar biasa. Saya harusnya dibacakan alamat saya. Alamat saya Jalan Bangka 2G, nomor 7A, RT 0706, di belakang musola gitu. Oh, dekat banget itu. Dekat ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas Hafiz sebenarnya kalau boleh saya berharap sebenarnya dibalik aja, nanti presentasinya nggak lama-lama, diskusinya yang lama gitu ya, karena masing-masing kita pastilah ada ininya, ada masukannya. Mirna, apa kabar Mirna? Udah hampir berapa puluh tahun nggak ketemu ya sama MC ya. Lama banget. Insyaallah. Ayah bunda yang milik Allah SWT, kita mau diskusikan soal kolaborasi ya. Ada ini berapa bahan yang saya pikir nggak usah lama-lama lah ya saya menyampaikannya, karena mungkin ayah bunda udah sering lah ngelihat bahan dan ngelihat materi-materi ini insya Allah gitu. Nah, saya ngasih judulnya adalah Ayah Bunda Hebat, Ayah Bunda yang Dirindukan gitu. Jadi bagaimana menjadi orang tua yang hebat itu supaya nanti mereka bisa menghebatkan anak-anak mereka gitu ya. Nah, Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa alasan-alasan kenapa kita membicarakan materi-materi kita ini sih cepet aja karena udah sering lah kita bicarakan ini. Yang pertama adalah memang nggak boleh ninggalin generasi yang lemah. Sepakat ya Ayah Bunda ya? Sepakatlah insya Allah ya, nggak boleh generasi yang lemah. Nah, generasi yang lemah itu seperti apa? Simpelnya kalau di parenting itu adalah kalau usia biologisnya lebih dahulu dari usia psikologisnya, itu simpelnya gitu ya. Cita-cita kita, keberhasilan kita dalam mengasuh anak itu adalah ketika usia KTP-nya jangan lebih maju usia KTP-nya dibanding usia psikologisnya. Itu cita-citanya. Karena begitulah aturan-aturannya atau begitulah pakemnya yang dipersembahkan oleh di Sirah Nabawiyah, kemudian contoh-contoh yang sudah kita lihat di zaman-zaman dahulu. Nah, yang jadi persoalan itu adalah ketika usia anak-anak kita itu ketika usia biologisnya lebih mendahului dari usia psikologisnya. Itu terjadi nggak di Indonesia? Sangat terjadi di Indonesia gitu. Dan di Indonesia itu kalau penelitiannya dulu waktu saya jadi konsultan di Diknas itu usia biologis orang Indonesia itu 25 tahun, psikologisnya sekitar 11 dan 12 gitu. Nah, ini bahayanya nanti itu banyak lah gitu ya. Angka perceraian jadi tinggi gitu karena ketika dia menjadi seorang suami,
Dia umurnya 30 tahun secara KTP, tapi secara perkembangan umurnya umur 15 tahun gitu. Banyak mungkin suami yang dibikinkan teh manis sama istrinya kurang gula aja bisa ngambeknya 3 jam gitu ya. Padahal umur 20 tahun, 40 tahun gitu. Nah, kenapa? Karena itu tadi itu soalan pengasuhan. Itu alasannya kenapa kita harus kompak kita ya Bunda ya. Baik, kemudian apa alasan-alasan yang lain ini sudah sampaikan usia biologis lebih maju dari usia psikologis. Nah, idealnya usia psikologis lebih maju dari usia biologis. Itu idealnya. Ya, idealnya. Nah, dari mana kita ngelihatnya ini Pak Ayah Irwan bisa ngelihat ya pasti banyak buku rujukan, banyak sejarah-sejarah rujukan yang kita bisa lihat gitu ya. Misalnya Usama, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar dan banyak lagi contoh-contoh di zaman-zaman Rasulullah atau zaman-zaman sahabat yang mengatakan bahwa keberhasilan pengasuhan dalam anak itu ketika usia psikologis lebih maju dari usia biologis. Nah, usia yang paling hebat itu seperti yang Ayah Bunda ketahui kan sepanjang 0 sampai 15 tahun. Kalau secara internasional itu sampai 19 tahun. Nah, itu usia tumbuh kembang yang paling luar biasa gitu ya. Pertumbuhan dan perkembangan luar biasa. Potensi-potensi yang Allah berikan di usia-usia 0 sampai 19 tahun. Nah, supaya nanti anak kita tidak menjadi anak yang lemah, berarti kalau ayah dan bunda punya anak 0 sampai 15 tahun, 0 sampai 19 tahun, berarti nggak boleh main-main. Gitu ya, simpelnya begitu, nggak boleh main-main. Karena itu yang sangat luar biasa. Kalau mau fight di umur itu. Kalau mau bertengkar, kalau mau 0 sampai 19 tahun, anak kita jangan banyak bertengkar. Kalau mau bertengkar, ntar janjian. Setelah umur 19 tahun baru bertengkar. Gitu ya. Baru berselisih ini dengan pasangan gitu karena memang dahsyat banget 0 sampai 19 tahun. Ada lagi masa yang sangat istimewa itu yang seperti Ayah Bunda ketahui ada masa-masa pembentukan kelaki-lakian dan keperempuanan itu kan asal di usia 7-14 tahun sampai 15 tahun gitu itu yang nggak bisa kita tinggalkan. Kalau di Tarbiyatun Nisa itu seperti teman-teman di Mampang, teman-teman Mampang udah lebih tahu lah sebenarnya dari saya ini ya gitu karena sumber ilmunya ada di Mampang. Kalau anak Tarbiyatun Nisa itu kan kita udah tahu ya bahwa kalau punya anak perempuan itu hati-hatilah di umur 7-14 tahun karena itu inti dari pendidikan keperempuanan gitu ya Ayah Bunda ya. Jadi kalau punya anak perempuan yang umur 7-14 sampai 15 tahun itu sangat menentukan apakah dia akan perempuan sejati kelak kemudian hari atau tidak gitu ya. Karena proses memperempuankan anak perempuan itu ada di umur 7-14 tahun. Apa itu memperempuankan anak perempuan itu? Kalau kita baca buku Tarbiyatun Nisa itu kan mendidik mengasuh anak perempuan itu hanya tugas kita cuma 4 doang gitu ya. Yaitu bagaimana melatih dia menjadi seorang istri dari seorang suami, melatih ibu dari anak-anak, melatih anak dari orang tua dan melatih dia menjadi doa. Seperti hadisnya Rasulullah SAW yang menyampaikan ada 4 perempuan hebat dunia dan akhirat dan kalau dalam Tarbiyatun Nisa itulah tujuan atau itulah yang paling pokok yang kita ajarkan ke anak perempuan baik di sekolah atau rumah. Nah, Mas Hafiz kalau menurut saya sekolah yang baik dan benar itu adalah ketika di sekolah itu ada anak perempuan 7-14 tahun, 8-15 tahun pasti punya kurikulum yang 4 ini gitu ya. Punya kurikulum yang 4 ini. Nah, kalau enggak nanti kita akan kecelek tuh gitu ya. Kita tidak memperempuankan anak perempuan. Kenapa di umur 7-14 tahun, 15 tahun itu anak perempuan diperempuankan? Karena masa yang paling hebat untuk memberikan identifikasi, memberikan identitas kepada anak laki-laki dan perempuan itu ada di umur 7-14 sampai 15 tahun. Nah, ada lagi yang paling istimewa ada di umur 0 sampai 6 sampai 7 tahun. Nah, di umur 0 sampai 6 7 tahun itu ini memang milik ibu gitu ya. Nah, ada masa yang sangat bagus. Orang menyebutnya masa usia bonding. Usia bonding itu sekitar 0 sampai 2,5 tahun lah, sampai 3 tahun gitu. Nah, beberapa ahli mengatakan bahwa gagal bonding ibu di usia 0 sampai 2,5 tahun, 3 tahun itu akan menggagalkan sebuah bangsa. Itulah istilahnya Mas Hafiz ya. Jadi bukan mau lebay-lebayin gitu ya, tapi memang kegagalan yang paling utama dalam proses pengasuhan itu adalah ketika sang ibu tidak bisa mengatur prioritasnya gitu ya. Di umur 2,5 tahun banyak ditinggal anaknya, padahal itu masa tumbuh kembang yang sangat luar biasa. Kita melihat bagaimana Allah menghebatkan pendengaran, penglihatan, hati nurani itu ada di umur itu. Gitu ya Bunda. Nah, jadi di umur-umur 0 sampai 15 tahun itu tadi sudah kita ngelihat ada umur-umur yang terbaik. Nah, disitulah saatnya dimana kita menghebatkan supaya anak-anak kita tuh nanti kelak kemudian hari tidak menjadi generasi yang lemah, ya Bunda ya.
Nah, tidak optimal di umur 0-15 tahun, 0-19 tahun, 18 tahun itu. Kalau di PBB itu 19 tahun Mas Hafiz, ya puncak produktifnya usia itu 19 tahun. Jadi artinya kalau kita punya anak, kita ngelihat ada beberapa tonggak kita mengevaluasi Mas Hafiz. Yang pertama itu masa restrukturisasi yang pertama, itu di umur 6-7 tahun. Disitulah saatnya para orang tua bermuhasabah, dia ngecek itu di tahap pertama 0-6 tahun itu apa yang udah dia berikan. Jadi setengahnya ada 5 yang terus dia cek ketika anaknya umur 6-7 tahun, yaitu kehangatan, kedekatan, kelekatan, keterikatan, dan keterlibatan. Nah, kalau yang 5 ini dia nggak dapat gitu, dia agak susah untuk masuk ke usia tahap perkembangan yang kedua gitu. Nah, tahap perkembangan yang kedua ini sangat-sangat sensitif gitu. Bagi anak laki-laki saatnya kita melaki-lakikan anak laki-laki, anak perempuan saatnya kita memperempuankan anak perempuan. Nah, nanti ada masa tonggak yang kedua untuk masa evaluasi, namanya restrukturisasi yang kedua, itu umur 14 tahun. Nah, disitulah kita memeriksa apakah anak laki-laki kita sudah laki-laki apa belum, anak perempuan kita sudah perempuan apa belum gitu. Nah, masa 7-14 tahun itulah masa yang sangat luar biasa kita bicara soal kekompakan antara bapak dan ibu gitu ya. Nah, apa saja kekompakan itu nanti kita ngelihat. Ada 3 hal yang kita perlu periksa. Yang pertama relasi spiritual, yang kedua relasi pernikahan, yang ketiga relasi pengasuhan gitu. Nah, ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau gitu tidak optimalnya kita di umur 0-15 tahun dan 19 tahun itu, tidak kompaknya kita, beda visi kita, prinsip pengasuhannya nggak sama, pola pengasuhan nggak pernah dibicarakan, roadmap pengasuhan nggak pernah dibuat, maka ini akan membuat utang yang banyak kelak kemudian hari. Kalau sekarang yang paling populis itu bagi anak perempuan mengalami yang daddy issues itu Mas Hafiz. Daddy issues itu adalah ketidaknyamanan, ketidakterikatan antara anak perempuan dengan ayahnya, terutama di umur 7-14 tahun. Gitu. Nah, daddy issues ini nanti akan terlihat itu terutama ketika anak perempuan itu berhubungan dengan laki-laki dewasa. Terutama nanti ketika dia berumah tangga gitu. Nah, Indonesia mengalami daddy issues itu yang luar biasa. Di samping Indonesia mengalami fatherlessness itu ya. Nah, saya menyampaikan mungkin gini Mas Hafiz, seharusnya kekompakan itu tidak hanya terjadi di ayah dan ibu, tapi harus terjadi di sekolah juga gitu ya. Karena banyak sekali anak-anak kita hidupnya di sekolah, tetapi sekolah tidak terlalu banyak memberikan asupan pengasuhan. Yang lebih banyak itu hanya pendidikan. Jadi kalau kita bicara at-tarbiyahnya banyak di sekolah, persoalan intelektual akademiknya banyak di sekolah. Padahal di umur-umur tertentu harusnya juga memberikan imbangan kepada persoalan ariayah pengasuhan. Gitu ya Bunda. Banyak sekali mungkin sekolah-sekolah yang kalau kita tanya, maaf Pak sekolah gitu, di sekolah ini roadmap pengasuhan anak laki-laki dan perempuannya ada apa enggak gitu. Kalau kita tanya gitu sekolah, banyak sekali sekolah yang nggak punya itu gitu loh Mas Hafiz. Misalnya gini Mas Hafiz, kita tanya misalnya ada sekolah misalnya SD atau SMP, ini roadmap pengasuhan anak laki-lakinya seperti apa? Anak laki-lakinya mau diarahkan seperti apa? Ada guru laki-lakinya nggak? Guru laki-lakinya mengerti nggak tentang bagaimana menghebatkan anak laki-laki gitu ya? Nah, guru perempuannya ngerti nggak apa yang dilakukan? Gimana sih seperti ininya, apa rundown kehidupan sehari-hari, daily activity-nya sekolah itu seperti apa? Gini Mas Hafiz, kalau kita baca di roadmap pengasuhan itu Mas Hafiz, bahkan di sekolah yang menurut saya oke gitu Mas Hafiz gini, bahkan di sekolah itu masuknya murid perempuan dan laki-laki itu aja berbeda gitu sebenarnya seharusnya berbeda gitu Mas Hafiz. Karena anak laki-laki itu harus kita berikan banyak tantangan, kita banyak memberikan insight ke mereka untuk menjadi qawwam gitu. Nah, qawwam itu nggak bisa teori Mas Hafiz, dia harus praktek gitu ya. Terutama di umur 7-14 tahun, 8-15 tahun. Nah, kalau nanti di umur, kenapa saya menyebutnya umur 15 tahun? Karena utang itu disebut utang pengasuhan, luka pengasuhan itu nanti terlihatnya utuhnya itu di atas umur 15 tahun. Utang pengasuhan, luka pengasuhan itu ada. Utang luka pengasuhan itu adalah ketika hak-hak anak tidak tertunaikan di umur 15 tahun dan kemudian dia menjadi kepribadian Mas Hafiz. Nah, kepribadian itu yang akan menjadi agak bertahan lama dalam diri orang, gitu Mas Hafiz. Gitu. Ya, itulah sebabnya kenapa tadi kita membicarakan bahwa ibu dan bapak itu harus kompak gitu dengan alasan-alasan bahwa anak ini amanah gitu ya, amanahnya harus ditanggungjawabkan kelak kemudian hari. Nah, itulah sebabnya kenapa nanti kita akan bicara Mas Hafiz, tidak ada lagi seorang bapak yang beralasan bahwa aku ngurusin nyari uang aja gitu ya.
Kalau kita melihat yang semacam ini, udah nggak bisa lagi itu yang semacam itu. Ya, baik, ini contoh-contoh aja teman-teman udah sering lah ini ya. Ini yang saya menyebutkan generasi lemah itu adalah generasi yang usia biologisnya itu lebih maju dari usia psikologisnya. Nah, idealnya seperti ini Mas Hafiz, ketika usia psikologisnya lebih maju dari usia biologisnya. Ini idealnya seperti ini. Nah, saya Mas Hafiz ini contoh aja gitu Mas Hafiz ya. Ada sekolah pertama didirikan oleh teman-teman gitu, namanya Taman Quran Robi Rodia. Itu sekolah pertama sebelum SDIT berdiri gitu ya. Nah, itu ada di Kalibata Utara gitu. Nah, dahulu pada pendiri ini namanya Ustazah almarhumah Ustazah Yoyo Yusro dan almarhum Ustaz Ahmad Abdullah. Dulu gitu mendirikan sekolah ini, kemudian mendirikan Nurul Fikri. Dulu targetnya adalah bagaimana anak-anak ini gitu ya, nanti umur 19 tahun tuh udah mateng, 18 tahun tuh udah mateng. Jadi ngelihatnya apakah ini bukan ukurannya bukan tamat SMA atau tamat perguruan tinggi atau tamat SMP-nya, bukan itu ukurannya. Tapi ukurannya apakah misalnya gini, anak umur 9 tahun udah seperti Anas bin Malik apa belum? Gitu loh Mas Hafiz. Nah, anak usia TK-nya itu seperti apa sih profilnya? Udah seperti Hasan dan Husain belum? Gitu. Nah, anak umur 18 tahun, 17-18 tahun itu sudah seperti Usamah apa belum profilnya? Gitu loh Mas Hafiz. Jadi dulu target itu bukan tamatan sekolah sebenarnya, gitu Mas Hafiz, gitu ya. Nah, kalau tamatan sekolah kita khawatirnya usia biologis anaknya lebih maju daripada usia psikologisnya. Kenapa? Karena anaknya nggak banyak mendapatkan hands on. Nah, kalau hands on ini Bu Mirna yang lebih menguasai. Jadi nggak banyak anak-anaknya nggak tahu. Nah, dari pagi sampai sore dia tersimpan di dalam ruangan gitu loh Mas Hafiz gitu. Sampai nanti dia SMA gitu. Nah, dia nggak banyak tahu tentang apa yang terjadi di luar, bagaimana pengalaman-pengalaman, dia kurang kosarasa, kosakata dan lain-lain. Baik. Nah, lanjutkan yang kedua adalah ini buat ayah, khususnya buat ayah nih ya. Kalau teman-teman di Mampang insya Allah sudah khatam lah ya. Ini kan mengingatkan kepada para ayah gitu bahwa ayah ini yang paling depan nih, paling depan itu. Jadi bahkan ada ulama yang menyebutkan bahwa persoalan rumah tangga itu salah satu penyebabnya itu adalah jangan pergi ke psikolog, jangan berarti ke psikiater. Tapi bersoal rumah tangga itu yang pertama periksa itu adalah periksalah relasi spiritual ayahnya dengan Allah. Gitu, itu yang paling utama. Jadi rusaknya rumah tangga itu ternyata rusaknya dari ayah gitu loh Mas Hafiz gitu ya. Rusaknya dari kita nih Mas Hafiz, dari kita. Gitu. Nah, ternyata memang ini dasar. Nah, sekarang itu kita mengenal namanya positive parenting. Nah, positive parenting itu sekarang tidak menitik beratkan kepada parenting skill Mas Hafiz, tapi lebih kepada persoalan-persoalan spiritual gitu. Ternyata itu sangat-sangat berpengaruh gitu. Jadi ada orang yang tidak pernah ikut pelatihan parenting seminar parenting, tetapi keterhubungan dan ketersambungannya dengan Allah itu sangat kuat. Nah, itu dia dimungkinkan dia akan bisa mengasuh anaknya gitu loh Mas Hafiz. Jadi ada orang yang ikut seminar terus-terusan bahkan sampai keracunan seminar gitu, tetapi hubungannya kepada Allah nggak kuat gitu, itu menjadi persoalan gitu. Nah, ayah bunda yang mulai Allah Subhanahu wa taala, anak itu amanah sama-sama lah ya. Nah, itu amanah yang bertanggungjawabkan kelak kemudian hari. Nah, apa aja yang dipertanggungjawabkan adalah pertumbuhan dan perkembangan gitu ya bunda ya. Nah, seperti yang Mas Hafiz ketahui dan ayah bunda ketahui kan, fondasi parenting itu 5 aja sebenarnya tugas kita. Yang pertama fondasi spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan fisikal. Dari 5 fondasi itu 4 perkembangan gitu Mas Hafiz ya. 4 itu perkembangan. Yang 4-nya sebutnya non tubuh gitu lah Mas Hafiz. Yang tubuh itu kan cuma 1. Itu yang pertumbuhan. Jadi hebatnya ya dan bunda, nanti akan kita tanggung jawab di depan Allah itu adalah 4 hal besar dalam perkembangan, 1 dalam pertumbuhan. Nah, kadang-kadang kita kebalik nih Mas Hafiz, saya lah mencontohkan nih. Dulu kita habis-habisan nih, pergi berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, ditanya ngapain keluar, ngapain gitu, nyari uang, bakal apa? Bakal makan anak. Jadi kita rupanya ngurusin 1-nya doang pertumbuhan, padahal ada 4 lagi yang harus kita urus sebenarnya. Jadi kalau bagusnya jawabannya gini, kenapa ya Bapak keluar sampai pulang malam, pulang apa? Karena saya mengurus fondasi spiritual, emosional, intelektual, dan sosial. Harusnya begitu jawabannya Mas Hafiz gitu ya. Kalau selama ini jawabannya untuk makan doang gitu. Makanya anak-anak tuh biologisnya cepat gedenya gitu Mas Hafiz. Tapi perkembangannya nggak berkembang dengan baik. Nah, kemudian terus barang tentu kita menjaga 3 amanah pengasuhan. Ya, kenapa kita punya alasan bicarakan ini? Kenapa harus Bapak yang paling depan? 3 amanah itu adalah yang seperti di An-Nahl 78 ini ya, Mas Hafiz ya.
pendengaran, penglihatan, hati nurani gitu. Nah, tiga hal ini yang paling penting, yang kemudian ini juga akan ditanya gitu ya, telinga, mata, dan hati ini akan ditanya di akhir dari hidup kita nanti kelak kemudian hari gitu ya. Apa misalnya 0 sampai 7 tahun gitu ya, pendengaran anakmu dengerin apa aja? Banyak dengerin musik kah, dengerin Al-Quran kah, denger apa gitu ya Mas Hafiz. Mungkin juga dengan penglihatan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menurut hemat saya adalah memeriksa 3 hal penting ini. Nah, ini teman-teman sudah lebih tahu lah ini tentang ini. Ayah bunda sering membaca lah ya. Nah, 3 hal yang paling penting ini saling berkaitan Mas Hafiz. Relasi pengasuhan itu sangat tergantung dari relasi pernikahan. Pernikahan yang kita harus jujur misalnya gini, ada sepasang suami istri memeriksa pernikahannya. Ini pernikahannya lagi baik-baik saja atau nggak baik-baik saja gitu loh Mas Hafiz. Pernikahan kita ini pernikahan pura-pura atau gimana gitu, udah nggak bahagia, cintanya udah nggak bertambah-tambah gitu. Nah, ini sangat berpengaruh kepada pengasuhan. Kita nggak bisa bohong nih Mas Hafiz. Kondisi relasi pernikahan pasti pengaruh kepada relasi pengasuhan. Relasi pernikahan yang pura-pura gitu Mas Hafiz pasti akan berpengaruh bagaimana nanti bapak dan ibunya ngasuh anaknya. Nah, hebatnya relasi pernikahan itu sangat tergantung pada relasi spiritual gitu Mas Hafiz. Jadi disampaikan oleh beberapa ulama itu pernikahan itu hebatnya itu bukan karena fasilitas, bukan karena apa, tapi karena keberkahan dari Allah gitu ya. Ada orang yang hidupnya sangat sederhana tetapi rumah tangganya dahsyatnya luar biasa gitu Mas Hafiz. Kenapa? Karena Allah tidak mencabut keberkahan gitu. Kenapa tidak mencabut keberkahan? Karena suami istri itu keterhubungan dan ketersambungannya dengan Allah itu dahsyatnya luar biasa ya. Ya gitu. Nah, relasi spiritual itu adalah yang segala-galanya. Itulah sebabnya sekarang yang saya sebut tadi Mas Hafiz ada namanya positive parenting. Positive parenting itu tidak menempatkan relasi pengasuhan yang utama. Kalau dahulu kita berpikir membicara soal parenting selalu kita bicara soal teori gitu loh Mas Hafiz. Teorinya bagaimana komunikasi, bagaimana ini gitu. Saya cerita sedikit lah Mas Hafiz ya. Dulu dengan almarhumah istri saya, awal-awal dulu kita mendirikan Yayasan Buah Hati, saya diamanahkan untuk membuat modul namanya komunikasi pengasuhan anak gitu. Kita buat modul, kita latihkan, kita evaluasi, kita latihkan gitu. Sementara saya dengan beliau bermasalah dalam komunikasi sebenarnya gitu Mas Hafiz. Padahal kita yang bikin modulnya gitu ya. Nah, saya tanya lah ini udah belasan tahun apa gitu sebabnya bikin modul tapi bermasalah dengan komunikasi gitu. Rupanya ada seorang ulama gitu. Nah, ini guru saya juga di Mampang nih gitu. Beliau mengatakan yang paling utama kata beliau itu bukan sementara ini Pak Irwan ini lebih konsentrasi kepada teorinya komunikasi. Nah, beliau bilang sekarang periksalah gitu. Komunikasi itu apa aja yang terlibat? Saya bilang mulut saya sama hati gitu. Nah, sekarang periksa. Mari kita periksa. Masih adakah keberkahan Allah kepada mulutnya Ayah Irwan itu, kepada hatinya orang yang tempat Ayah Irwan berbicara? Rupanya kuncinya itu Mas Hafiz. Jadi mulut ini sudah nggak lama terlatih dengan kata-kata yang baik, Al-Quran juga sudah jarang dibaca gitu. Jadi keberkahan di mulut itu sudah nggak ada gitu. Walaupun sehebat apapun teori-teori komunikasi, skill atau apa, terhubung memang menghafis tapi nggak tersambung gitu. Saya bicara dengan Mas Hafiz gitu ya, Mas Hafiz dengerin saya gitu. Tapi Mas Hafiz tidak memberikan respon yang dalam sama saya, karena saya hanya terhubung. Karena Allah nggak memberkahi gitu komunikasi itu, nggak tersambung gitu loh Mas Hafiz. Nah itu yang banyak terjadi di rumah tangga kita, banyak komunikasi suami istri itu terhubung, emang hidupnya berdua gitu, saban hari saban malam, tapi nggak tersambung gitu Mas Hafiz. Di awal-awal pernikahan mungkin terhubung, tapi kemudian nggak tersambung. Baik. Nah, relasi spiritual itu adalah supaya intinya adalah terhubung dan tersambung itu inti ya, gitu, tersambung. Nah, kemudian relasi pernikahan yang perlu kita ngecek ayah dan bunda adalah pertama ini ini nasihat buat diri saya nih sebenarnya Mas Hafiz. Yang pertama itu sebenarnya rumah tangga kita ini, pernikahan kita ini punya roadmap-nya apa enggak sih? Gitu ya. Punya peta jalannya apa enggak? Atau kita ngejalanin doang, udah gitu. Kalau istrinya nanya, Bang, emang kita mau kemana sih Bang? Gitu. Kata suami jawab, kemana dah, penting nyampe dah gitu ya. Apakah memang seperti itu yang kita jalankan gitu ya? Atau memang dari awal kita sudah punya roadmap-nya, peta jalannya gitu. Nah biasanya secara teori roadmap pernikahan ini dibuatnya di 5 tahun awal pernikahan. Di 5 tahun awal pernikahan gitu ya.
Nah di 5 tahun awal pernikahan itulah kita membuat roadmap. Si kowamnya itu sudah menentukan ini tujuan kita deh, bahtera rumah tangganya tujuannya ke sono gitu ya, ditetap ke tujuan. Nah bagaimana cara mencapai tujuan itu? Kalau teorinya di parenting itu ada 5 tahap Mas Hafiz. Tahap yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah tahap yang pertama di roadmap pernikahan itu akan menentukan seperti apa kualitas dan bentuk nanti di tahap-tahap berikutnya. Nah di tahap pertama itulah kalau kita baca di roadmap pernikahan itu kita harus menuntaskan benar gitu Mas Hafiz, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna itu. Jadi benar-benar gitu di 5 tahun awal pernikahan itu di tahap yang pertama dan roadmap pernikahan itu di suami bilang benar. Kalau orang Jawa bilang tuh ngomongnya bloko suto gitu loh Mas. Gitu. Jadi benar-benar ngablak lah kalau orang Mampang bilang gitu, nggak ada yang ditutupin gitu ya. Misalnya suaminya bilang, "Dek, aku ini orangnya pemarah gitu." Kata si istrinya bilang, "Kenapa bang? Kenapa pemarah bang?" "Karena begitu dulu deposit pengasuhanku di umur 15 tahun, 16 tahun. Apa-apa dibully, apa-apa dimarahin, nggak pernah dipuji, nggak pernah apa gitu ya." Nah itu yang harus kita bicarakan di 5 tahun awal pernikahan kita di dalam roadmap peta jalan tahap yang pertama gitu. Supaya apa? Supaya nanti kalau Allah takdirkan punya anak, yang ini nggak kebawa-bawa gitu loh Mas Hafiz. Gitu ya. Karena apa? Di dalam parenting tuh biasanya begini, di dalam parenting itu kalau si bapak dan ibu menjadi korban pengasuhan di umur 15 tahun atau 19 tahunnya dia gitu ya. Kalau nggak ada perbaikan, dia akan menjadi pelaku buat anaknya. Kalau di umur 15 tahun jadi korban misalnya apa, sering tidak dihargai, sering dimarah, sering dibenci, sering dibandingkan, sering dijudge, sering di apa. Kalau dia menikah dan dia nggak melaksanakan di tahap yang pertama saya bilang tadi itu, betul-betul ngomong sama pasangannya, "Dek," gitu, supaya kita nggak berantem nih, supaya nggak nanti semua hutang dan luka pengasuhan kita ini tidak kita turunkan kepada anak kita. Kita ngomong dulu deh 5 tahun, tolong bantuin abang dah nyelesain persoalan-persoalan abang gitu. Nah itu ada di 5 tahun. Demikianlah juga dengan istri gitu. Misalnya si istrinya baperan gitu, apa-apa nangis gitu ya. Nah ini harus dibilangin sama suaminya. Ini yang paling berat adalah ayah dan bunda adalah ketika 5 tahun awal ini sudah lewat, kita pura-pura nggak menyelesaikan masalah gitu, nggak menyelesaikan masalah, utang-utang pengasuhan masing-masing nggak dibicarakan. Khawatirnya tahun-tahun berikutnya, tahap berikutnya itu menjalankannya dengan rumah tangga acting gitu. Bahagia nggak? Ya qadarullah bahagia dah gitu ya. Ada dahnya di belakang gitu. Nah ini yang nggak sedap gitu. Kasihan ke anak-anak ntar. Kalau kita pura-pura di film, pura-pura kita dapat duit Mas Hafiz gitu ya. Kalau dalam rumah tangga pura-pura gitu, dosa dapat gitu, asam urat naik gitu, asam lambung naik gitu, apa stres muncul. Itu yang pertama, roadmap pernikahan. Nah, roadmap pernikahan inilah salah satunya akan menguatkan kita, kekompakan kita suami dan istri. Nah, roadmap pernikahan itu membutuhkan 2 hal. Kalau guru saya di Al-Hikmah di Mampang bilangnya adalah istilahnya membutuhkan istiqomah dan istimroriyah, membutuhkan komitmen dan konsisten. Gitu. Nah, ini membutuhkan apa komitmen yang kita lakukan, kita ucapkan di umur di 5 tahun awal pernikahan kita, itu harus kita laksanakan secara konsisten. Nah, ini kita periksa pertama nih, relasi pernikahan. Nah, kemudian yang kedua yang kita periksa adalah relasi pengasuhan. Nah, relasi pengasuhan itu ada 3 hal. Bunda, yang pertama prinsip pengasuhan. Cek dulu nih, kalau suami istri relasi prinsip pengasuhan ini nggak boleh beda, harus sama ini. Yang namanya prinsip ya, yang namanya prinsip nggak boleh beda. Apa contohnya? Misalnya begini, anak itu kalau dalam prinsipnya dalam Tarbiyatul Awlad fil Islamiyah itu anak itu solehkan dulu baru pintarkan, kan gitu ya Bunda ya, solehkan dulu baru pintarkan. Nah kebayang tuh Bunda kalau ternyata ntar antara suami dan istri beda gitu, beda. Nah si suami bilang gitu, nah enggak, kalau anak kita ke suami ntar umur 0 sampai 7 tahun udah les ya, apa aja dilesin dah gitu ya. Les matematik, les apa. Kata istrinya nggak begitu bang. Bagusnya anak-anak nih kita stimulasinya kesolehannya dulu gitu. Bukan kita nggak ngajarin soal kognisi, tapi kita solehnya dulu kita kuatin gitu. Nah kebayang tuh Bunda ya, kalau suami istri berbeda soal ini, kebayang nanti pengaruhnya kemana, ke pola asuh. Contohnya. Cara ngebangunin anak aja pasti beda tuh kalau udah mereka beda gitu. Misalnya gimana bedanya? Pagi-pagi si ayahnya bangunin. Nah cara ayah bangunin gimana? Bangun PR belum? PR gitu.
PR lu belum, bangunin cepet gitu. Ntar susah loh, masa depan lu susah loh ngerjain PR. Jadi pendekatannya pinterin dulu gitu ya. Tapi kalau si ibu ngebangunin anak-anaknya beda sesuai dengan prinsipnya dia. Si ibu bangunin pertama, dideketin mulutnya ke telinga anaknya, dia bertaus dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kemudian dia baca dulu kalimat-kalimat thayyibah dulu. Ya Allah ya Karim, ya Aziz, ya Latif, ya Ghani. Ya Allah, anak bunda. Gitu. Gitu. Dia ngebanguninnya pendekatannya dengan kesolehan lebih dahulu. Itu dari mana dua orang ini berbeda? Emang dari prinsipnya berbeda. Gitu. Dari prinsipnya udah berbeda gitu. Gimana dia mau pola asuh gitu. Apalagi bagi sepasang suami istri belum pernah bicara soal prinsip pengasuhan. Gitu, prinsip pengasuhan kita apa sih Bang? Apa sih pakemnya dalam kita ngasuh gitu ya? Atau misalnya begini, ketika suami istri belum pernah bicara soal pola asuh. Nah, pola yang mana nih yang kita gunain? Gitu, suami istri nggak pernah bicara gitu ya. Misalnya gini, suaminya dari Tegal Parang gitu ya. Nah, istrinya dari Bangka 2G gitu misalnya gitu. Itu kan tetanggaan, tetapi itu pola asuhnya pasti berbeda. Kalau dia ketemu di rumah tangga, dia harus bicarain dulu. Nyepakatin dulu gitu ya, pola asuh yang mana yang mau kita pakai, mau Tegal Parang kita mau pakai, mau yang di Bangka 2G yang kita mau pakai gitu. Itu harus sepakati dulu gitu. Misalnya cara ngebangunin anak kita ntar gimana, cara abang apa cara aku gitu. Nah ini yang menjadi persoalan bunda, pola asuh ini tidak muncul, tidak pernah dibicarakan gitu. Inilah juga yang jadi malapetaka dalam menghebatkan anak-anak kita gitu. Nah kenapa pola asuh nggak disepakati? Karena memang prinsipnya dari awal udah berbeda gitu. Nah yang terakhir adalah roadmap pengasuhan. Karena roadmap pengasuhan ini yang sangat luar biasa pengaruhnya kepada sepasang suami istri dalam kekompakannya. Roadmap pengasuhan itu indahnya gini Mas Hafiz, indahnya kalau di dalam Islam itu kan parenting itu by design ya, not by accident gitu kan begitu ya. Parenting itu dalam Islam nggak seperti tahu bulat gitu Mas Hafiz ya. Nggak bisa digoreng mendadak gitu, halo gitu nggak bisa gitu ya, karena memang ada desainnya. Maka hebatnya patuhi desain itu dulu, baru kita bereksiden, baru kita berkreatif gitu. Jadi jangan nggak punya desain. Nah salah satu desainnya itu adalah namanya roadmap pengasuhan. Di dalam konteks agama Islam kita itu ngasuh anak itu memang ada roadmapnya, jangan seenak-enaknya begitu ya urusannya. Karena misalnya Allah sudah sampaikan, Innallaha astafa Adama Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Punya anak perempuan, punya anak laki-laki, salah satu rujukannya kepada ayahanda Ibrahim. Berarti roadmap pengasuhan anak laki-laki itu seperti roadmap pengasuhannya ayahanda Ibrahim. Punya anak perempuan, roadmap pengasuhannya salah satu rujukannya kepada ayahanda Imran. Nah, berarti memang roadmap anak perempuan seperti ayahanda Imran. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah roadmap ini dimiliki sekolah dan dimiliki rumah apa enggak? Gitu ya. Misalnya begini, roadmap pengasuhan anak laki, anak perempuan beda, pasti beda. Emang Allah nyuruhnya berbeda kan? Gitu. Nah, seperti apa perbedaannya? Nah, itu yang kita sepakati. Ngegedein anak laki-laki kita emang tujuannya kemana sih? Profilnya jadi apa sih? Gitu. Kalau kita ngelihat kepada ayat yang tadi, profilnya ujungnya anak laki-laki kita itu baik di sekolah dan rumah, ujungnya kan memang menjadi Ismail atau menjadi Ishak kan gitu ya, bunda. Ya, nah, untuk menjadi Ishak dan Ismail itu kita harus lihat nih dari ujung dari awal kita anak kita laki-laki nih gitu, ujungnya Ishak dan Ismail 0 sampai 7 tahun dia apa nih yang mau kita kerjain gitu ya. Supaya jangan kalau kita masuk yang sekolah, jangan sampai sekolah itu yang membuat tujuan kita anak kita nggak menjadi Ishak dan Ismail gitu ya bunda ya. Itulah sebabnya kenapa orang bilang kalau milih sekolah itu bukan milih fasilitas yang lebih dahulu, tapi milih nanyain, ini kalau anak laki-laki di sini mau jadi apa ntar nih kemudian hari. Kalau sekolahnya bilang ntar kita pikirin ntar gampang gitu ya. Kalau itu jawabannya jangan masukin anak kita ke sekolah itu, karena sekolah itu nggak punya roadmap, nggak khawatir kita ntar jadi apa anak laki kita. Nah, anak laki kita 0 sampai 7 tahun mau jadi apaan gitu. Anak laki-laki kita 7-14 tahun jadi apaan gitu. Anak 15 tahun apa yang harus kita stimulasi, apa yang kita stimulasi. Nah, demikian juga anak perempuan gitu ya bunda ya. Semuanya ini ayah dan bunda, kenapa saya membicarakan 3 hal relasi ini emang harus kita periksa. Kalau kita bicara kekompakan, kita bicara kekompakan yang esensi ini. Kompak nggak kita dalam 3 hal ini? Gitu, relasi spiritual. Relasi spiritual itu misalnya gini, udah nggak ada masalah lah kalau di rumah tangga itu dari kode doang gitu sama istrinya, bangunin jam 1:30, suaminya nggak protes gitu. Kenapa? Karena relasi spiritual mereka udah sama
Kalau istrinya bangunin berarti udah tahajud bareng. Kangen bang, aku kangen sama abang. Ya, imamnya apa? Abang bacain apa kek gitu. Berarti urusan-urusan yang sifatnya ke spiritualitas itu udah nggak ada masalah dalam rumah tangga itu. Bunda. Nah, kemudian relasi pernikahan. Kenapa kita memeriksa relasi pernikahan yang hubungan dengan kekompakan? Karena memang persoalan pengasuhan dibentuknya dari pernikahan. Kan gitu ya Bunda ya? Gitu ya. Nah, kapan itu diawalinya? Diawali dari roadmap pengasuhan. Roadmap pengasuhan diawalinya kapan? Diawali 5 tahun awal pernikahan. Nah, 5 tahun awal pernikahan sangat menentukan seperti apa entar tahap-tahap berikutnya, gitu ya. Karena 5 tahun awal tuh semuanya kita bicarain tuh, ya. Bicarain, Dek, kamu nggak usah kerja ya, Dek. Karena bagiku masa-masa terbaik anak 0 sampai 7 tahun itu nggak tergantikan. Mendingan aku habis-habisan nggak apa-apa daripada anak kita nggak dapatkan bonding dari kamu. Mungkin hal itu kita bicarain dari awal. Atau sepasang suami istri bilang nggak apa-apa dah, kamu kerja, yang penting kita kompak ya, gitu ya. Ketika kamu mulai kerja, aku di rumah, aku yang ngebondingin anak-anak kita. Gitu. Baik, nah yang terakhir adalah relasi pengasuhan. Nah relasi pengasuhan itu kenapa kita memeriksa 3 ini? Karena ini persoalan kompak nggak kompaknya dari 3 ini, ayah bunda. Kalau prinsip pengasuhan itu ibarat kalau kita naik Metro Mini lewat Bangka tuh berapa ya, nomor berapa ya? 72 apa ya? Lupa sih lewat Bangka tuh S72 apa ya. Nah, kalau di Metro Mini kan prinsipnya adalah dia harus ada remnya, harus gasnya gitu ya, ayah bunda ya, gitu ya. Kalau nggak ada gas dan remnya di Metro Mini kita kan nggak bakal naik gitu. Ibaratnya begitulah, kalau di rumah tangga itu kan harus ada prinsipnya. Prinsip-prinsip yang nggak boleh nggak sama. Kalau guru saya Ustadz Muhammad Abdullah bilang kudu wajib sama, makanya harus dibicarain. Anak ini amanah. Si istri bilang, "Bang, abang setuju nggak anak ini amanah?" Setuju. Amanahnya apa aja? Amanah tubuh dan non tubuh. Sepakat bang? Sepakat. Jadi nggak bisa abang bilangin begini, aku breadwinner aja, aku nyari makan doang. Nggak bisa. Amanahnya ada perkembangan juga. Nah, seperti yang ayah bunda ketahui kan, dari 5 yang tadi saya sebutkan itu stimulasi untuk membangun apa misalnya, membangun spiritualitas itu kan antara mothering dengan fathering gitu ya. Biasanya menang lebih dahulu nih. Ini nggak bisa kalau nggak kompak. Membangun fondasi emosional itu biasanya mothering yang lebih dahulu gitu ya, lewat bonding gitu ya bunda. Kemudian ayah menyusul dan yang lain-lain. Baik. Nah, ayah bunda yang melakukan semua ta'ala, berikutnya setelah kita memeriksa relasi spiritual, relasi pernikahan, relasi pengasuhan. Nah, di relasi pengasuhan itu ada beberapa hal supaya kita bisa kompak antara ayah dengan bunda. Yang pertama itu adalah memeriksa dan menghebatkan diri, yang kedua memeriksa dan menghebatkan anak. Kuncinya cuma 2 itu. Nah, memeriksa diri kita, memeriksa yang di hulu, dan kemudian kalau hulunya jernih, insya Allah akan hilirnya akan jernih. Nah, meriksa diri gimana? Tadi sudah saya sampaikan ke ayah dan bunda, periksa diri sendiri dan kemudian meriksa hubungan dengan pasangan. Meriksa diri sendiri itu gimana? Kita hari ini nih ayah bunda, ini secara fathering ya, secara kekayaan. Hari ini saya, kepribadian saya hari ini itu sangat tergantung seperti apa deposit pengasuhan saya di umur 0-15 tahun, 0-18 tahun. Saya nih misalnya orangnya ngambekan, orangnya laki-laki tapi nggak berani fight, suka nunda-nunda gitu ya. Si istrinya bilang, "Bang gimana nih bang, tagihan begini." "Udah kamu aja deh, kamu aja ke depan dah," gitu. "Bang ini genteng jatuh bang, gampang dah ntar, gampang," gitu. Itu kepribadian saya. Itu bukan persoalan saya sekarang, tapi persoalan deposit pengasuhan saya 0-15 tahun, begitulah saya mendapatkannya gitu. Stimulasi dan simulasi yang saya dapatkan di umur itu begitu. Sehingga membentuk kepribadian saya menjadi seorang laki-laki gak berani fight gitu. Beraninya flight, gak berani mengambil risiko gitu. Beraninya itu ngeles gitu ya. Ngeles dari atau nunda-nunda. Nah, seorang ayah dan ibu yang kompak itu adalah ayah ibu yang berani dengan redo, dengan jernih untuk memeriksa deposit pengasuhannya dia. Gitu. Mengatakan bahwa tadi, "Dek, akunya orangnya pemarah. Nah, Allah mentakdirkan kamulah orang yang akan mendampingiku untuk menyelesaikan utang-utang dan luka pengasuhanku yang terjadi di umur 0-15 tahun, 18 tahun." Kemudian memeriksa hubungan dengan pasangan. Hubungan dengan pasangan itu tadi udah disampaikan juga ya bunda ya. Apakah kita ini sudah menjadi ayah pakaian bunda, bunda pakaian ayah belum gitu. Atau selama ini kita nggak jadi pakaian di antara kita. Atau selama ini antara ayah bukanlah penutup aibnya ibu dan ibu bukanlah penutup aibnya ayah. Nah yang terakhir ayah dan bunda adalah memeriksa anak. Yang tadi itu kan kita banyak tuh kita periksa tentang diri kita ya, soal relasi-relasi dan banyak yang lain. Yang
nggak kalah pentingnya adalah memeriksa anak. Memeriksa anak itu apa aja ya Bunda? Memeriksa pemahaman dan pengenalan kita kepada anak. Nah, apa yang dibutuhkan dalam kita memahami anak-anak itu adalah menjadi ayah bunda yang high quality. Nah, high quality itu syaratnya 2 ya Bunda ya. Yang pertama, ayah dan bunda harus memiliki ilmu. Nah, kalau saya ya Bunda, kalau saya ini ayah bunda boleh setuju boleh tidak. Kalau saya harus di rumah itu kalau serius ngurus anak, menghebatkan anak, menurut hemat saya harus ada buku tahap perkembangan. Jadi ada buku yang kita pegangin, jadi buku rujukan kita antara suami dengan istri. Yang kalau di parenting itu biasanya kita bahas di as time. Sekali sepekan nih biasanya. Bicarain tahap perkembangan anak kita masing-masing. Nah ini ilmunya nih harus ada. Dulu saya bikin bukunya begini ayah bunda. Ada dua penerbit dulu nih buku ini dan ada buku satu lagi. Tapi udah lama, bukunya udah lama. Ini tahun berapa ini? Udah lama, 2009 udah kelamaan. Nah, buku itu yang harus kita pegang sama-sama. Gitu. Jadi kalau mekanismenya bagusnya dari as time. As time itu sekali sepekan. Nah, sekali sepekan itu kita bicarain, nih anak kita Bang umur 7 tahun. Kita periksa yuk Bang, anak 7 tahun emosionalnya lagi apa ya Bang ya? Oh, ininya lagi apa? Nih kita periksa. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika sepasang suami istri punya anak 1, 2, 3, dia nggak punya buku tahap perkembangan dan nggak pernah bicarain buku tahap perkembangan. Nggak pernah tahu ini anak mau 7 tahun lagi apa nih. Jangan-jangan kita salah nih memberikan stimulasinya kepada anak kita. Jangan-jangan anak kita nggak membutuhkan ini gitu. Jadi apa yang terjadi? Ya, anak-anak tumbuh begitu aja gitu ya. Kita nggak bisa mengoptimalkan gitu. Yang jadi persoalan yang paling besar itu adalah bapak ibunya susah kompaknya. Gimana susah kompaknya? Karena berantem terus. Kenapa berantem terus? Karena nggak punya buku rujukan yang sama. Gitu ya Bunda ya. Nah, kalau di sekolah apalagi ya Bunda, Ustadz Fatiakan itu bahkan mengatakan kalau perlu itu para guru itu ngajar kelas 1 dia harus hafal itu anak kelas 1 itu seperti apa gitu. Baik. Yang kedua adalah persoalan waktu. Nah, persoalan waktu ini kalau di parenting ayah dan bunda yang milik Allah Taala, ya kalau menurut hemat saya yang saya baca dan pengalaman saya, waktu ini kita buat anak kita jangan ngasih waktu luang. Harusnya gimana ya Irwan? Harusnya meluangkan waktu. Jadi emang sengaja gitu. Pagi kita atur dah tuh programnya. Pagi 5 menit ketemu yang nomor 1, terus kemudian 1 menit ketemu yang nomor 2. Itu kalau kita ngelihat daftar kehidupan kita, daily aktivitas per hari itu ada gitu ya. Itu namanya meluangkan waktu. Kalau mau waktu luang kapan kita longgar. Kita pulang kantor nih lagi pulang kantor agak capek, lelah gitu ya, kita panggilin dah anak-anak kita. Ini sini tong, sini deket sama babak sini gitu ya. Bagi kita mungkin waktunya bermakna, tapi bagi anak-anak belum tentu waktu luang itu bagi dia waktu yang bermakna. Nah, bagi anak-anak jadi waktu yang bermakna dan bagi kita waktu yang bermakna, bagusnya menjadi high quality itu judulnya luangkan waktu, jangan waktu luang. Ayo Bunda ya. Baik. Nah, dalam mengenal anak-anak ayah dan bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa di tahap perkembangan itu ada beberapa metode yang kita bisa laksanakan. 0 sampai 7 tahun itu metodenya adalah bagusnya stimulasi dan amunisi. Ya, jadi semakin banyak memberikan stimulasi amunisi lewat bercerita kah, lewat apa, lewat kisah, lewat apa, masukin ke anak-anak kita. Nah, sebab nanti di umur 7 sampai 15 tahun itu metodenya udah simulasi. Anak-anak kalau diceritain dia kabur. Gitu ya Bunda ya, tapi bentuknya simulasi itu bentuknya udah semacam role play gitu ya Bunda. Jadi kalau mengajarkan kesolehan kepada anak 0 sampai 7 tahun banyak cerita aja, banyak cerita nonton ini gitu, kita tentang sahabat, tentang Rasulullah, tentang sahabiah dan lain-lain. Sebab nanti semua yang diceritakan di umur 7 tahun itu bakal kita simulasikan di umur 7 sampai 15 tahun. Simulasi itu ya Bunda ya, role play ya, see and do. Baik. Nah, ini tahap perkembangan secara sederhana. Kemudian 0 sampai 7 tahun itu kita menyebutnya umur butuh ayah dan bunda, iya. Tapi sebenarnya ini kita menyebutnya umur bunda 0 sampai 7 tahun itu. Kemudian 7-14 tahun kalau anak laki-laki butuh ayah bunda, iya. Tapi bundanya mundur selangkah, ini umurnya ayah. Saatnya ayah mengajarkan ke laki-lakian. Kalau di sekolahan itu ada anak laki-laki 7 sampai 14 sampai 15 tahun. Yang pertama kita periksa itu guru laki-lakinya. Guru laki-lakinya laki-laki apa enggak? Kalau guru laki-lakinya melambai dipindah tugas aja. Admin atau apa gitu. Karena itu ngaruh banget buat anak laki-laki kita.
Karena di umur ini hormon kelaki-lakiannya menanjaknya luar biasa, dan ini saat dimana kita memang mensimulasikan anak laki-laki kita harus menjadi laki-laki. Kemudian anak perempuan bedanya itu ayah bunda ya. Kalau di umur 7-14 tahun itu di sekolah dan di rumah jangan sampai lupa mengajarkan 4 keterampilan wanita dunia dan akhirat. Karena kalau dalam Tarbiyatul Aulad Islamiyah itu targetnya memang 4 itu harusnya di Tarbiyatul Nisa itu. Jadi baik di sekolah ataupun di rumah ajarkanlah keterampilan menjadi ibu, menjadi istri, menjadi anak, menjadi doa daiyah itu ayah bunda ya. Gitu. Baik. Mas Hafiz, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan dalam diskusi bisa ada yang bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi. Nah, saya minta juga kepada ayah dan bunda, kalau ada yang kurang-kurang tolong ditambahkan. Dari saya itu mungkin, saya mohon maaf kalau kurang-kurang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih kepada Irwan nih, luar biasa banget informasi-informasinya. Nih catatan saya penuh banget nih. Catatan saya penuh banget. Padahal sebelumnya kan kita udah pernah sempat bertemu dan ternyata ada informasi-informasi yang luar biasa lagi dan bener-bener banyak yang bisa kita ambil dan bisa kita realisasikan. Mungkin beberapa ayah bunda di sini mungkin ngerasa wah ada beberapa part yang mungkin pengasuhan-pengasuhan biasanya yang mungkin agak sedikit keliru, atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin ingin ditanyakan juga nih ayah bunda untuk ke narasumber kita yang luar biasa ini, Kak Ayah Irwan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin terlebih dahulu yang melalui mikrofon, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan diaktifkan dulu saja mikrofonnya apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Ria dari Bangkaraya. Ya, silakan Ibu Ria. Ya, Pak Irwan, saya mau tanya, bagaimana sih nyikapin anak-anak yang, saya punya anak 3. Yang pertama 11 tahun, yang kedua 10 tahun, yang ketiga baru 2 tahun. Nah, anak pertama saya ini suka iri sama adik-adiknya, apalagi sama yang kecil. Saya udah jelasan awal dia, anak pertama itu kan otomatis sudah dapat segalanya kan awalnya. Cuman gimana ya Pak, ngasih pengertian untuk anak-anak supaya mereka nggak ada rasa cemburu, rasa iri gitu. Ya itu aja Pak Irwan, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih banyak Ibu Ria. Ini mau kita tampung dulu atau mau langsung dijawab Ayah? Saya jawab aja Mas Hafiz. Oke, boleh Ayah, silakan. Ya, Bunda Ria, jadi 11 tahun itu rasa cemburu, rasa aneh jangan dihilangin. Kalau hilang susah nyarinya, gitu. Jadi biarin aja. Yang kita butuhkan adalah orang tuanya, bukan anaknya. Anaknya mah normal begitu, gitu. 11 tahun gitu, normal banget itu. Nah, yang jadi persoalan itu bukan anaknya, ternyata orang tuanya gitu. Anak 11 tahun itu harusnya mau dipegang sama bapaknya gitu ya. Nah, 11 tahun itu dia sama bapaknya itu ada program namanya Bunda Ria. Nama program itu adalah One on One with Father. Jadi dia pergi sama bapaknya berdua gitu ya. Ngapain itu dia berdua? Bapaknya bilang sama dia gitu ya, kamu harus jadi asistennya bapak ya sekarang ya, bantuin gitu ya. Kalau nggak ada perjanjian, nanti urusannya iri mengiri. Karena anak 11 tahun, ntar dia iri sama anak umur 10 tahun, umur 2 tahun gitu. Tapi kalau dia udah kita angkat jadi asisten, jadi ketika dia ngelihat adeknya, itu bukan lihat pesaing gitu loh Bunda ya, gitu. Dia melihat bahwa itu tanggung jawab saya gitu. Siapa yang ngerjain ini? Jangan Bunda Ria ngerjain, kasih sama babaknya gitu. Jadi umur 10 tahun, 12 tahun itu biar babaknya yang tanggung jawab. Bunda Ria kemana kayak gitu, udah kebanyakan kerja, kita sama anak kita udah, biar babaknya yang kerja gitu. Bilangin sama babaknya, bah abang nih yang kerja sekarang ya, gitu. Mau laki-laki mau perempuan gitu. Karena gini Bunda Ria, kalau di umur 10 sampai 12 tahun itu masih kita juga yang nanganin, masih Bunda Ria juga nanganin, nanti anak itu akan ngalamin, nanti dia ketika dia menikah, itu dia, kalau istilahnya orang Mampang tuh gini Bunda Ria, daddy issues namanya. Jadi dia bersoal nanti sama laki-laki dewasa gitu loh Bunda Ria.
gitu. Padahal di umur itu dia harus sama babaknya ngejelasin gitu. Misalnya ke siapa, kalau dia laki-laki dijelasin, bang, abang nih ya, adik abang yang umur 2 tahun nih, babak serahin nih uang jajannya, kamu yang pegang ya, gitu. Nah itu tanggung jawab. Jadi ketika dia ngelihat adiknya bukan lagi nyelet pesaing gitu, tapi dia ngelihat adiknya itu udah orang yang harus ditanggung jawabin. Mana Bunda Ria? Nah gitu Bun. Jadi memang menurut saya Bun, jadi nggak ada masalah anak Bun, anaknya normal aja udah. Masalahnya di kita emang udah gitu. Nah kita omongkan dah tuh sama pasangan kita. Tadi kan saya sampaikan tuh Bun, 0 sampai 7 tahun itu emang urusannya Bunda itu yang lebih banyak. Tapi kalau udah umur 7, 8, 9 sampai umur 15, 16 tahun itu urusannya laki-laki tuh Bun. Mau anak perempuan, mau anak laki-laki, urusannya babaknya sebenarnya gitu. Yang jadi persoalan ini sempat nggak kita omongin sama babaknya gitu. Yang jadi persoalan adalah babaknya mau nggak gitu. Mau nggak ngurusin anaknya. Sebab kalau anak laki-laki dan perempuan di umur-umur itu dia nggak mendapatkan tokoh bapaknya, bersoalnya nanti ketika dia dewasa Bun gitu. Nah sekarang kita udah dapet nih kuncinya. Sekarang ternyata anak normal-normal aja Bun udah gitu. Sekarang gimana kita berdua nih? Gitu. Nah itu yang saya sebutkan tadi Bun. Harusnya memang kita berdua pergi gitu berdua. Mungkin ya Bun Daria pergi sama suami gitu ya. Jangan anak-anak jangan ngikut. Kita ulang dah tuh. Kita ulang. Tugas abang apa, tugas aku apa gitu. Ini anak abang udah umur 12 tahun sama 11 tahun. Kalau nggak ada sentuhan laki-laki dia jadi apa ntar gitu. Nah menurut saya itu yang harus kita bicarain. Sholat dulu berdua gitu. Bicaranya nggak boleh emosi gitu Mbak Bendaria gitu ya. Kita bicaranya harus atas dasarkan sayang, dasarkan cinta berdua gitu. Jangan nanti anak-anak. Jadi Bunda Ria ini masanya itu puncaknya 14-15 tahun Bunda. Kalau nanti anak-anak sampai umur 15 tahun nggak ada sentuhan bapaknya. Itu yang saya sebut tadi itu. 15 tahun ke atas dia itu udah nggak banyak dengan kita Bunda Ria. Dia lebih banyak tuh sama temennya, sama apa. Kita mau nasihatin dia udah susah tuh Bun. Gitu. Mau ngebenarin dia udah susah gitu loh Bun. Kita Bunda Ria, kalau anak kita umur 14 tahun ke bawah, kita bebenah dikit aja dia nanya, mau kemana mah? Mau kemana Bun? Saya ngikut ya, gitu ya. Lah kita di umur 15 tahun, kita udah bebenah, udah ganti daster 6 kali, ganti jilbab udah 7 kali. Kagak nanya, gitu. Lah kita nanya, kamu ikut sama mama ya kondangan? Enggak, aku mau futsal gitu. Itu 15 tahun ke atas Bun. Makanya banyak para ahli mengatakan jangan pernah main-main dengan anakmu 15 tahun ke atas. Wahai bapak dan ibu. Gitu. Kalau mau bertengkar jangan dah bertengkar. Harus kompak emang. Nggak bisa cuma sendiri doang, harus bareng-bareng gitu loh Bunda. Karena lewat 15 tahun ke atas Bunda Ria, selesai sudah Bun. Kita istilah kata nih gini Bun ya, udah ngomong dada-dada kita sama anak kita gitu loh Bun. Gitu. Karena mau udah jauh sama kita gitu loh Bun. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Masya Allah luar biasa banget ya jawabannya nih. Semoga nih membuka wawasan kita nih berkaitan dengan yang tadi. Memang hal-hal tersebut tidak jarang terjadi ya, adanya kecemburuan antara anak yang satu dengan anak yang lain dan lain sebagainya. Tapi semoga jawaban itu menjawab. Oke, baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih melalui kolom chat. Saya bacakan ya Ayah ya. Ya. Assalamualaikum Ayah. Bagaimana nih pada saat anak kita sudah melakukan perbuatan baik, kita beri reward, tapi reward ini nantinya tidak terkesan. Nah ini gimana nih? Ya. Dari Ibu Suryaningsih Pulungan. Jadi yang pertama menurut saya gini Mas Hafiz, Bunda saya tendensi. Yang pertama memang balik lagi yang pertama 2 hal. Kita udah kenal sama diri kita apa belum? Itu yang pertama tuh. Karena gini, kalau kita ini orang dulu waktu kita kecil sampai kita besar jarang dipuji, itu susah kita muji anak kita. Susah itu. Tadi saya bilang Mas Hafiz, orang jadi korban, dia kecenderungan jadi pelaku Mas. Gitu. Jadi gimana kita mau teori ini, anak kita udah berbuat baik, apa yang kita harus lakukan? Susahnya luar biasa. Karena memang tidak ada di bawah sadar kita Mas Hafiz. Nggak ada gitu Mas Hafiz. Sama kayak gini loh Mas Hafiz, suami sama istri. Kata istri, bang ya Allah bang, lu muji gue nape gitu. Bilang gue cantik apa gitu. Nggak bisa.
suaminya, bukan dia nggak mau memuji istrinya, bukan gitu loh Mas Hafiz, bukan nggak mau dia muji, cuman dia nggak punya catatan Mas Hafiz. Di bawah sadar itu nggak ada gitu loh Mas Hafiz gitu. Nah itu yang periksa pertama. Makanya tadi saya bilang bahwa 5 tahun pernikahan awal itu jujur-jujuran dah suami istri, biar nggak kecewa gitu loh Mas Hafiz. Nggak kecewa, kenapa sih si abang nggak jujur? Nah Mas Hafiz, kalau kita udah periksa diri kita gitu, oh kita emang susah muji gitu, perbaiki diri kita, kasihan anak-anak ntar. Dia udah jor-joran, udah berbuat baik, nggak susah, nggak bisa dipuji. Dia nggak buat pujian juga. Setelah kita memeriksa diri kita, barulah kita yang kedua tadi Mas Hafiz yang kita bahas. Ayo kita pelajari yuk tahap perkembangan anak-anak, karena apresiasinya setiap tahap perkembangan beda gitu loh Mas Hafiz. Nah Mas Hafiz nguasain lah hal gini ya. Kalau guru-guru, apalagi guru terbaik, anak-anak yang umur 3 SD ke bawah, 2 SD ke bawah, kita mengapresiasinya itu boleh dengan memuji dan boleh dengan ekstrinsik. Gitu loh Mas Hafiz. Memuji itu maksudnya gini, memuji itu targetnya adalah hasil sebenarnya. Karena anak umur kelas 3 SD ke bawah emang yang penting yang konkret gitu loh Mas Hafiz. Dan memujinya itu harus ekstrinsik. Ekstrinsik itu yang kelihatan dari luar. Nyata ya. Nah itu pas tuh. Nyata. Tapi kalau anak-anak udah kelas 4 SD ke atas, nggak boleh lagi memberikan apresiasi dengan pujian. Bukan nggak boleh, nggak pas. Harusnya dengan penghargaan. Nah penghargaan itu intinya kepada proses gitu. Nah proses itu ditambahlah dengan memberikan apresiasi secara intrinsik. Jadi yang kita puji itu cara kerjanya. Jadi kalau anak bunda misalnya mau kelas 1 SD atau kelas TK, bunda pulang nih, terus kemudian dikasih air minum, bun aku udah bikin air minum. Nah bunda pas tuh kalau ngomong, ya Allah hebat banget anak bunda, ya Allah gitu, pas gitu bunda ya. Nah anak kita udah kelas 4 SD ke atas, apalagi udah SMP SMA, dia bilang, ini bun nih aku beliin nih teh, tadi enak banget gitu. Bunda bilang, ya Allah anak bunda gitu. Anak kita bilang biasa aja kali gitu. Udah nggak pas. Enggak pas Mas Hafiz. Jadi yang kita harus puji anak-anak kelas 4 SD ke atas itu prosesnya Mas. Karena anak-anak 4 SD ke atas itu yang paling penting bagi dia adalah pride. Adalah harga diri. Harga diri itu dari apresiasi yang memuji prosesnya dia. Ya Allah bang, abang masih ingat aja. Padahal yang jual teh manis ini kan jauh ya bang ya. Abang Masya Allah untuk bunda, abang masih ngejar ke sono gitu ya. Prosesnya gitu ya. Prosesnya kita puji. Nah lagi-lagi Mas Hafiz, secara sederhana murid anak saya, nih mulai nih kita RKI yang di Bampang, kita pastiin dah setiap rumah ada buku tahap perkembangan. Jadi kita bisa tahu gitu loh Mas Hafiz, apa yang kita harus lakuin gitu loh Mas Hafiz. Nah mudah-mudahan nih targetnya teman-teman RKI mencetak buku tahap perkembangan dengan versinya RKI, kita bagiin tuh masing-masing rumah. Jadi sekarang ada buku rujukannya. Yang susah kan nggak ada buku rujukan Mas Hafiz. Mas Hafiz misalnya apa di bidang fisika lah gitu ya. Kalau nggak ada buku rujukan ini kan susah gitu ya. Kemana? Susah banget emang gitu. Gitu Mas Hafiz. Allahualam Mas. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa nih. Jadi kita jadi lebih tahu kita bagaimana cara apresiasi anak dan lain sebagainya. Karena memang biasanya gitu tuh Irwan ya kan. Seorang anak misalnya disuruh nih Irwan nih. Ini saya mau cerita sedikit aja lah. Anak disuruh misalnya tolong nyapu dong gitu kan. Anak-anak kecil aja. Terus dia udah nyapu nih. Nyapu udah selesai nih ayah. Harusnya kan diapresiasi dong. Iya betul. Tapi biasanya kalimat selanjutnya apa ayah? Sekalian ngepel kek, ya nggak? Lanjut ngepel kan bisa gitu tuh, biasa gitu. Saya kan pernah jadi anak nih ayah nih, atau saya pernah lihat anak-anak yang lain lah ibaratnya. Harusnya kan kita terlebih dahulu apresiasi terlebih dahulu apa yang sudah diselesaikan anak gitu kan? Iya. Betul. Itu relate banget nih ayah nih. Iya. Insya Allah. Intermezzo sedikit aja nih ayah. Iya Mas. Oke, kita lanjut nih ayah ya. Ini dari Abdur Rofi. Oke. Ustadz izin bertanya, bagaimana panduan pendidikan calon anak dari sebelum mengandung hingga saat kandungan? Mengandung hingga saat kandungan. Nih gimana nih ayah? Iya. Jadi yang pertama panduannya panjang banget tuh, ada bukunya itu Mas Hafiz gitu. Waduh, suruh aku buku nih.
Yang pertama menurut hemat saya adalah sebelum mengandung itu, Pak, kalau ayah periksalah dirinya itu harusnya menjadi a man secara fisik, a man secara psikologis. Nah, banyak para ayah itu dia a man secara fisik, tapi dia a boy secara psikologis. Nah, kalau profil ayahnya seperti ini atau ibunya, khususnya ayahnya, nanti kalau dia menikah, dia akan muncul menjadi absent husband. Gitu. Nah, kalau dia punya anak ntar, dia kecenderungannya akan menjadi absent father, gitu ya. Itu bermula dari persiapan yang secara fisik a man, tapi secara psikologisnya a boy. Itu penting nih diperiksa. Gitu. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaan dari Ustadz Abdul Rafi adalah apa yang harus kita siapin nih, gitu ya. Misalnya ketika kita mau menikah apa, gitu. Sebelum emang panjang nih ceritanya, gitu ya. Jadi misalnya apa yang kita siapin sebelum menikah, menurut saya itu yang harus kita siapin. Nah, kemudian pemahaman kita, ini ilmu penting nih, karena ketika istri kita hamil gitu kan pekerjaan yang maha berat ya. Nah, tugas suami apa gitu ya? Memahami istri, memahami kondisi istri, membuat istri kita safe and secure. Tugas kita itu tuh. Jangan sampai kalau istri hamil itu dia nggak aman secara fisik, nggak nyaman secara psikologis. Supaya apa? Supaya dia trust sama dirinya. Ibu yang pede, yang percaya diri dalam hamil itu akan memudahkan, akan menghasilkan anak-anak juga yang dahsyat-dahsyat. Nah, kemudian ketika kita loncat aja di Mas Hafiz, ketika misalnya hamil tua. Nah, ketika hamil tua itu apa tugas gitu. Nah, tugasnya udah mulai itu ayah dan bunda, persoalan pendidikan dari awal sudah mulai gitu. Misalnya membiasakan hal-hal yang terutama usia-usia tua ya gitu. Yang paling penting ayah tetap menghebatkan ibu karena ibu akan masuk ke dua pekerjaan yang lebih berat lagi gitu ya. Melahirkan dan masa bonding 0 sampai 2,5 tahun. Nah, sebagai seorang suami, menurut saya suami itu yang sangat jahat kalau istrinya hamil, melahirkan dan masih punya anak 0 sampai 2,5 tahun, suaminya nggak mau bantuin istrinya, nggak mau nyuci, nggak mau apa. Menurut saya itu suami yang jahat gitu. Nggak mau pokoknya kalau boleh mah istri waktu itu manja-manja dah gitu ya. Karena itu tugas istri berat banget, 3 periode itu berat banget. Suami kan nggak terlalu berat sebenarnya. Nah, itu mungkin ayah dan bunda. Nah, ketika kita bisa membuat istri kita safe and secure gitu ya, sampai usia bayi, terutama usia bayi, itu adalah modal besar kita untuk ke depan gitu. Gitu mungkin Mas Hafiz. Oke, Kalau baik. ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Semoga menjawab ya Bapak Abdul Rafi. Oke, selanjutnya adalah, nah ini mungkin jadi banyak pertanyaan juga bagi ayah bunda ya, karena kan mungkin kita baru mengikuti pematerinya hari ini gitu. Nah, sedangkan sebelum-sebelumnya kita tidak punya bekal terkait bagaimana pengasuhan. Assalamualaikum nih dari Anita. Nah, usia anak saya sekarang mau menuju 14 tahun dan 19 tahun. Apa sudah telat belum ya? Jadi dalam pengasuhan tuh ada telatnya nggak sih ayah? Wah, kita udah telat nih, gimana dong? Udah gede lagi. Saya lihat gimana? Ya, kalau telat sih enggak Mas Hafiz. Yang ada telat itu telat gajian gitu, telat datang bulan, itu gitu aja telatnya. Kalau yang lain sih enggak telat insya Allah. Nah, gini Mas Hafiz, kalau di tahap perkembangan itu tadi saya menyebutnya gini Mas. Ada 2 masa gitu, usia 6 tahun, 7 tahun. Kenapa usia 6 sampai 7 tahun itu? Itu 6 sampai 7 tahun itu bagi anak laki-laki dan perempuan kita menyebutnya tombol kelaki-lakian dan tombol keperempuanannya mulai nyala gitu Mas. Nah, berarti kita harus periksa nih anak kita nih. Tombol kelaki-lakian, tombol perempuannya nyala. Kita periksa nih anak kita 0 sampai 6 tahun sudah kita berikan apa aja gitu. Nanti anak kita umur berapa? 11 tahun, 12 tahun. Masih ada nih kita periksa. Saatnya kapan umur 14, 15 tahun. Nah, kita periksa nih anak laki-laki kita udah kita laki-lakiin apa belum gitu. Anak perempuan kita udah kita perempuankan apa belum gitu. Nah, di atas umur 15-16 tahun secara teori keayahan Mas Hafiz, barulah kita menyebutnya ada yang kita sebut dengan hutang dan luka pengasuhan. Itu Mas Hafiz. Biasanya itu muncul setelah umur 15-16 tahun ke atas. Nah, kalau udah punya hutang dan luka pengasuhan gimana caranya gitu Mas Hafiz? Yang pertama adalah kita ngeberesin 2 hal dulu Mas Hafiz. Kalau kita yang memberikan luka pengasuhan ke anak-anak kita gitu ya, atau hutang pengasuhan pada anak-anak kita, periksa dulu nih. Ini kenapa kita memberikan luka pengasuhan pada anak kita? Nah, periksa. Oh, dulu saya jadi korban gitu. Berarti beresin dulu sama orang tua kita
gitu loh Mas Hafiz. Cara ngeberesin sama orang tua kita gimana gitu. Nah ada 3M namanya Mas Hafiz. Yang pertama itu memaafkan. Maafkan orang tua kita dah gitu ya. Kalau dulu kita pernah dibejek, pernah dipukul, pernah di apa gitu, kita maafkan dah gitu ya orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah maafkan itu syaratnya gini Mas, tidak boleh memberikan lautan maaf. Harusnya samudra pemaafan. Jadi kepada orang tua itu sudah memaafkan. Dalam doa kita ada apa kita bilangin itu. Yang kedua adalah setelah kita memaafkan kepada orang tua kita adalah kita mendoakan. Nah kita mendoakan tuh orang tua kita, ya Allah mudah-mudahan engkau ampuni ya Allah, sungguh saya saksi, saya ikhlas ya Allah, dulu bapak saya kenapa keras sama saya itu bukan karena apa-apa, mungkin karena kehidupan kami susah waktu itu, ayah harus ngidupin anaknya 7 orang 5 orang gitulah Mas Hafiz. Nah yang ketiga adalah melakukan birrul walidain. Birrul walidain itu maksudnya adalah kita punya target gitu Mas Hafiz. Misalnya Mas Hafiz dulu pernah ada masalah nih dulu gitu ya. Sekarang Mas Hafiz mikirin, nanti gaji saya nih umrohin bapak nih. Padahal dulu bapak kejam banget sama kita gitu. Nah itu urusan kita menjadi korban. Kalau urusan kita menjadi pelaku yang tadi saya sebutkan itu Mas Hafiz, namanya 5M. Kalau kita nih, kan kita udah bicara soal utang pengasuhan, luka pengasuhan. Ya, berarti kan kita menjadi pelaku nih buat anak-anak kita. Sepanjang 0-15 tahun itu kita tidak menunaikan hak-hak anak kita. Nah, gimana caranya? 5M. Yang M yang pertama itu minta ampun sama Allah. Sebab gitu ya, kenapa minta ampun sama Allah? Yang kita khianati itu bukan anak kita, yang kita khianati itu yang pemiliknya anak, Allah. Yang kita khianat itu amanahnya Allah gitu ya. Kenapa dulu anakmu di usia-usia Allah memberikan pendengaran yang baik, penglihatan yang baik di usia-usia bonding 0-3 tahun, 4 tahun, li ibunya kemana gitu ya. Kita nggak mengkhianati anak sebenarnya, yang kita khianat itu amanahnya Allah gitu ya. Jadi pengkhianatan yang terbesar itu udah berkhianat sama Allah. Oleh sebab itu M yang pertama minta ampun sama Allah gitu, apa Mas Hafiz. Emang minta ampun benar sama Allah gitu, ya Allah saya disibukkan waktu itu ya ngajar dunia ya Allah, sebenarnya saya bisa total tuh ya Allah gitu, minta ampun dah gitu ya. Itu yang pertama, M yang pertama. Nah M yang kedua mengakui Mas Hafiz, mengakui itu adalah suami istri ini harus ngakuin bahwa memang ini anak kenapa ya udah 14-15 tahun kenapa ya mandirinya kagak, nggak mau bertanggung jawab atau apa, akuin dah, salah kita nih, udah salah kita udah gitu. Nah itu M yang kedua. Nah M yang ketiga itu menyadari. Menyadari adalah nggak boleh suami istri berbeda. Dia harus sadar-sadar dua-duanya. Apa itu kesadarannya? Dek, kata si abangnya, nggak boleh kita tunda nih dek. Nggak boleh kita tunda. Ini kesalahan kita akui dan kita harus sadar-sadarnya harus segera kita perbaiki. Nah M yang keempat itu adalah merilis. Merilis itu kalau dia hutang pengasuhan, Mas Hafiz, harus memang kita bayar utang pengasuhan. Nah bayar utang pengasuhan itu biasanya nggak banyak teori Mas. Kalau dia kurang tanggung jawab, kasih tanggung jawab gitu, kasih tanggung jawab. Tapi kalau dia mengalami luka pengasuhan, nah ini agak berat. Luka pengasuhan itu biasanya kita bisa minta bantuan kepada professional help gitu, minta bantuan. Nah M yang kelima adalah membuat jaga gitu, mencarikan bi'atun solihah. Nah kalau tadi pertanyaannya dari Bunda itu adalah umur 16 dan umur 14 ya Mas ya. 14 menurut saya masih sangat terbuka kemungkinan untuk kita mengadakan restrukturisasi. Yang penting kompak berdua gitu ya. Kita lihat nih apa yang kurang nih. Oh, ini anak nih kurang mandiri, kurang tanggung jawab. Ayo kasih tugas yuk, kasih tugas gitu. Pokoknya lagi udah katanya. Tapi biasanya kalau udah umur 16 tahun ke atas nih, 78 tahun ke atas, nah biasanya memang hal itu sudah menetap menjadi kepribadian Mas Hafiz. Nah kalau dia luka seperti yang tadi, kalau hutang, nah seperti yang saya sampaikan tadi ke Mas Hafiz. Tapi kalau 14 tahun masih, mudah-mudahan masih bisa kita untuk restrukturisasi insya Allah. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga menjawab juga pertanyaannya. Ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir ya, karena emang sebenarnya kalau mau dibuka banyak sih bisa banget dibuka ya, tapi memang ya kita ada kehimpitan waktu, kita diberi kesempatan sampai di sini. Tapi ini pertanyaan yang cukup luar biasa dan mungkin bisa mewakili beberapa ayah bunda juga. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya. Oke, wait sebentar. Di atas tadi. Oke, sebentar. Mana tadi?
Baik. Mau nanya bagaimana pola pengasuhan untuk anak laki-laki ataupun perempuan apabila jika salah satunya entah ayahnya atau bundanya sudah meninggal ataupun misalnya ada LDR nih. Kan kadang ada juga yang ayahnya di mana atau bundanya di mana jauh, itu bagaimana nih ayah untuk menyelesaikan persoalan seperti ini? Ya. Jadi kalau anak ke ayah itu butuh dua, Mas Hafiz. Yang pertama dia butuh ayah secara fisik, butuh ayah secara psikologis. Nah, anak-anak sebenarnya sangat kuat nggak punya ayah secara fisik, gitu. Yang dia nggak kuat tuh nggak punya ayah secara psikologis. Jadi kalau begitu, ibu ambil alih psikologisnya lebih dahulu. Nah, ada 3 cara nih Mas Hafiz. Yang pertama itu adalah ketika misalnya single parent lah ya, kita hitung single parent gitu. Yang pertama itu ibu harus selesaikan dengan dirinya dulu. Ibu udah terima belum bahwa ibu sendiri sekarang? Ya, kalau misalnya cerai gitu, ibu udah terima belum bahwa ini memang qadarullah gitu. Yang terbaik ini cerai udah gitu ya. Jangan masih ganti-ganti status gitu loh Mas Hafiz. Enak banget lo di situ lo ketawa-ketawa, gua menderita sendiri gitu. Selesaiin dulu gitu ya. Kalau udah selesai, udah baru kita masuk yang kedua nih gitu ya. Yang kedua itu apa? Kalau dia cerai, dalam posisi cerai single parentnya ini, menurut saya harus selesaikan MOU dengan mantan suami gitu, karena bagi ibu mungkin ada mantan, tapi bagi anak nggak ada mantan ayah gitu ya. Dia wajib untuk mendapatkan 100% terus gitu dari ayahnya. Nah, makanya bikin MOU menurut saya dengan mantan suami gitu loh. MOU-nya kamu tetap bertanggung jawab nih, walaupun kita udah pisah, kamu tetap tanggung jawab gitu. Anak-anak ini tetap mendapatkan stimulan. Berikutnya adalah kita harus membuat clear hubungan anak dengan ayahnya itu gimana. Gini Mas Hafiz, kadang-kadang ada anak yang dengan ayahnya itu hubungan emosional kuat banget gitu loh Mas. Nah, kita harus tanya nih ke anaknya gitu ya. Gimana kalau ayah udah nggak ada di sini, itu ayah di mana, gimana? Kalau kamu sedih gimana gitu ya. Nah, harus kita clearkan kepada anak kita. Nah, yang berikutnya adalah ambil alih. Nah, ambil alih itu apa yang tadi saya sebut Mas Hafiz. Jadi kalau dari ayah itu anak-anak butuh, kalau secara fisik dia kuat, nah yang nggak bisa tuh anak-anak adalah nggak mendapatkan stimulasi dari ayahnya. Kalau gitu ibu ambil alih aja yang sifatnya psikologis. Contohnya apa? Lampu mati misalnya gitu ya. Lampu mati malam-malam nih gitu. Nah, berarti ini kan psikologis nih Mas. Kalau secara fisik agak susah nih ya menghadirkan ayahnya. Secara psikologis udah ambil alih aja. Kita bilang, Bang, kalau ada ayah ada nih, dulu ayah mati yang pertama apa ditanggung jawab gitu ayahnya itu adalah support dia butuh betul namanya supply maskulinitas itu. Nah, kalau memang nggak ada lagi maskulin mensuplainya, kita aja mensuplai ibunya gitu. Nah, tapi kalau nanti anak umur kita agak bertambah sedikit seperti yang dilakukan Bunda Hajar tetap Ismail. Anak kita bertambah umur 8, 9, 10 tahun, barulah menurut amat saya kita minta tolong sama orang lain. Sama seperti Bunda Hajar minta tolong sama kabilah-kabilah yang lewat ngelatihin Ismail untuk memanah, berburu dan lain-lain gitu. Mungkin gitu Mas Hafiz. Nah, sekarang ini bukan pertanyaan, saya tambahin sedikit. Gimana caranya menghadirkan sosok laki-laki kepada anak laki-laki dan perempuan di mana tidak ada laki-laki? Nah, gitu loh Mas Hafiz. Ya. Itu kita lihat tahap perkembangannya. Misalnya di umur 0 sampai 7 tahun, gimana menghadirkan laki-laki di depan anak laki-laki yang tidak ada laki-lakinya gitu Mas Hafiz. Nah, gimana caranya? Pertama itu 0 sampai 7 tahun kata para ahli dengan menggunakan imajinasi anak. Nah, contohnya apa tuh Ayah Irwan? Kalau LDR juga bisa tuh. Contohnya apa? Misalnya saya ambil contoh lampu mati lah yang paling gampang ya Mas Hafiz ya. Karena dulu di Mampang sering lampu mati soalnya. Nah, misalnya gini lampu mati, kita bilang nih mana kita imajinasiin ke anak kita. Dia bilang, "Bun, lampu mati, Bun." Gitu. Hadirin ayahnya secara imajiner. Gitu. Nah, ya Allah lampu mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayahmu kalau lampu mati ini, dia begini nih, dia begini nih, begini gitu. Nah, itu yang kita harus tekan. Mudah-mudahan kata para ahli, kehadiran ayahnya bisa dengan imajinasi. Tapi bagi anak yang berumur 7, 14 tahun, 8, 15 tahun, kehadiran ayahnya nggak bisa lagi lewat imajinasi, Mas. Tapi lewat role play. Jadi gimana maksudnya? Si anak yang merole playkan peran ayahnya gitu loh Mas. Misalnya lampu mati nih. Ambil lampu mati. Anaknya 7, 14 tahun, 8 sampai 15 tahun. Si ibunya bilang, "Abang masih ingat nggak seperti apa ayah kalau lampu mati?" Gitu. "Oh, ayah begini-begini." Coba ayah, coba abang sekarang meranin ayah gitu. Si anak ini yang meranin ayahnya. Kan gini ya Bun ya.
Kan ayah jalan nih ke pojok nih, jalan ke pojok. Terus sampai bilang-bilang sama kita, tenang, tenang, ayah lagi nyari lilin sama jadi baterai. Terus habis itu ayah kemana nak? Jadi anaknya yang merole-playkan, itu si ayahnya. Nah kalau umur 15 tahun ke atas gitu ya, dia nggak punya laki-laki, di saat dia harus mendapatkan kelaki-lakian, 15 tahun ke atas namanya role being. Role being itu anak laki-laki meranin langsung gitu ayahnya. Ya tanggung jawabnya, ya konsekuensinya semua dia meranin gitu. Jadi nggak role play lagi. Jadi kalau ada kasus bilang ada masalah, bilang udah kamu deh nanganinnya. Nah itu namanya role being gitu. Mas Hafiz. Allahu a'lam shawab. Oke, terima kasih banyak kepada Ayah Irwan atas jawaban-jawabannya, karena memang hal-hal yang ditanyakan ini mungkin sangat amat terkait dan terikat banget dengan kita masing-masing nih sebagai ayah bunda nih. Oke, ini banyak banget ya antusiasme untuk pertanyaan-pertanyaannya, luar biasa, tapi memang kita tidak bisa menghabiskan keseluruhan pertanyaannya, tapi memang saya harap seluruh pertanyaan-pertanyaan ataupun materi-materi yang tadi sudah disampaikan bisa mengisi tambahan ilmu pengetahuan bagi ayah bunda sekalian, atau juga bisa langsung aja nih, bisa kali ya langsung DM, bisa juga follow nih, follow sosial medianya Ayah Irwan. Saya juga udah nge-follow, sering banget nih nontonin live-nya Ayah Irwan. Kalau misalnya tiap pagi lagi live, itu bisa langsung di DM ataupun komen ketika Ayah Irwan sedang posting konten. Atau di sini ada nomor teleponnya nih di 0812 9138 0011. Seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya luar biasa banget nih. Terima kasih banyak nih atas antusiasmenya ayah bunda. Ini membuat kita jadi semangat nih untuk bisa menghadirkan acara-acara lagi nih keberlanjutan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di kedepannya. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ada pemberian sertifikat ya, penghargaan kepada Ayah Irwan. Mungkin dari operator bisa di share screen sertifikatnya, mohon izin. Oke. Nah ini sertifikat untuk Ayah Irwan. Terima kasih banyak Ayah Irwan. Akhirnya kita bisa berkolaborasi nih. Ini bukan kolaborasi ayah bunda, tapi moderator dan Ayah Irwan. Alhamdulillah. Semoga saya masih bisa diberikan kesempatan untuk ketemu Ayah Irwan. Ini luar biasa banget nih. Saya nih masih single nih Ayah Irwan, tapi ilmunya udah banyak banget nih dikasih sama Ayah Irwan. Waduh, saya udah dikasih tim banyak. Mas Hafiz mau dicariin nggak? Aduh, itu jangan di sini ngomongnya dong, tolong nih, forum gede banget nih. Waduh. Terima kasih banyak nih Ayah Irwan, nih luar biasa banget. Nggak apa-apa tuh. Oke. Ini untuk sertifikatnya untuk Ayah Irwan. Terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatan yang sangat luar biasa. Ini pengalaman luar biasa lagi. Kembali saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa untuk menjadi moderator untuk pembicara yang sangat amat luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak. Selanjutnya, oh iya, saya ingin menyampaikan kesimpulan untuk materi hari ini. Ada beberapa poin yang sudah saya catat. Ada beberapa hal penting. Yang pertama adalah tugas ayah ataupun bunda bukan hanya sebatas finansial untuk anak, tadi untuk makan saja, tapi spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan fisikal. Lalu kita hari ini bergantung pada pengasuhan 0-15 tahun. Jadi kalau misalnya ayah bunda melihat anak ayah bunda di 0-15 tahun setelahnya, itu berarti impact dari pengasuhan yang sudah ayah bunda lakukan. Lakukan relasi spiritual, relasi pernikahan, dan relasi pengasuhan. Dan lagi, spiritual ayah menjadi basic ataupun dasar untuk pengasuhan, yaitu spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus idealnya usia biologis harusnya lebih maju dibandingkan usia psikologisnya. Jadi jangan terlalu bangga ketika anaknya sudah besar dari segi fisiknya, tapi kita lihat bagaimana usia psikologisnya juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah-salah kata. Ada pengumuman sedikit untuk beberapa penanya. Nanti silahkan hubungi ke Ibu Dian ya. Ibu Dini, sorry. Ya, nanti boleh dihubungi, silahkan kepada Ibu Suryaningsih, Bapak Abdul Rafi, Ibu Ria, Ibu Dina, dan Anita.
silahkan nanti menghubungi Bu Dini ya, Bu Ani ya. Ya. Teleponnya bisa Ya, nanti nomor teleponnya saya masukkan ke kolom chat ya. Nanti silahkan untuk berkomunikasi lebih lanjut karena ada oleh-oleh sedikit lah dari kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah-salah kata dalam saya memandu acara ini. Terima kasih juga kembali kepada Irwan atas pengalaman yang sangat amat luar biasa pada pagi hari ini. Saya kembalikan lagi ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ayah Bunda Umi Abi? Mantap ya, mantap jiwa, manjiu. Materinya luar biasa. Yang membuat kita, Bu Ani, rasanya nggak bisa cuma satu sesi, Bu Ani. Besok lagi, besok lagi, besok lagi. Karena kayaknya waktunya sangat pendek, tapi kita sama-sama baru belajar. Jadi kita rasanya, aduh, kita banyak yang belum kita lakukan. Dan ada yang sudah dilakukan, tapi kita salah. Jadi masih banyak PR-PR yang bisa kita perbaiki, dan kita berharap RKI bisa memfasilitasi Ayah Bunda Umi Abi semua di Mampang Perapatan ini juga kalau bisa nanti menjadi forum yang lebih luas lagi untuk bisa sama-sama belajar bareng Ayah Irwan. Ayah Irwan ready ya Ayah ya? Insya Allah ya. Mudah-mudahan dikasih sehat terus. Amin, Baik, amin. untuk Ayah Bunda Umi Abi yang belum absen, mohon bisa diisi link absennya di kolom chat. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara pada siang hari ini, tidak terasa karena materinya begitu menarik dan begitu mencerahkan. Terima kasih kepada Ayah Irwan sekali lagi untuk bincang ilmu yang luar biasa yang insya Allah membuat kita nanti insya Allah kita doakan RKI bisa membuat kegiatan seperti ini di waktu-waktu selanjutnya. Juga kita doakan kita semua semangatnya terjaga ini ya Ayah Bunda. Maksudnya setelah kita tahu materi dan kita memahami bahwa oh ternyata banyak PR ya di dalam keluarga kita yang belum kita lakukan, maka jangan down. Tapi jadikan itu semangat supaya kita semangat lagi setiap ada RKI melakukan membuka acara ini, kita mau ikut lagi, kita join lagi karena kita tahu bahwa ini akan sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak kita. Ingat 0 sampai 15 tahun fondasi yang luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak terlewatkan untuk masa-masa itu, terutama untuk milenial nih, karena di Mampang yang muda-muda nih lagi mulai baru melahirkan, anak-anak yang baru mulai tumbuh. Hayo kita sama-sama membangun keluarga kita lebih kuat untuk di masa depan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Hafiz, Masya Allah sudah membantu kita semua untuk bisa banyak sekali dari Ayah Irwan. Dan sebagai bentuk terima kasih dari RKI, kami ingin menyampaikan oleh-oleh sih selembar kertas secara virtual Pak Hafiz, tapi tidak mengurangi rasa terima kasih kami yang luar biasa kepada Pak Hafiz. Ini dia sertifikat dari kami untuk Bapak Hafiz. Kayaknya ada yang salah nih namanya ya. Insya Allah diperbaiki. Hafiz Jundu Muhammad subhanallah. Mudah-mudahan lain kali kita bisa jumpa lagi Pak Hafiz. Terima kasih juga kepada Bu Ani Kartika dari RKI dan teman-teman semua dari BPKK DPC Mampang Perapatan yang sudah memfasilitasi terselenggaranya acara yang luar biasa ini. Semoga acara serupa dapat ditaja dari waktu-waktu yang akan datang. Dan kita berharap ini bisa berseri, jadi bukan model yang melompat-lompat ya. Mungkin bisa juga kita nanti ngobrol sama Ayah Irwan apa sih tahapan-tahapannya yang urgent. Jadi kita tidak melompat dari satu materi kemudian ke materi yang tidak berhubungan sehingga kita akhirnya banyak materi tapi tidak nyambung begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah rangkaian yang sehingga kita nggak punya missing link nih dalam menjaga keluarga kita dan menguatkan ketahanan di dalam rumah tangga kita semua. Semoga acara ini dapat terus berlangsung. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih juga kepada Ayah Bunda Sesi Umi fotonya Abi semua yang luar biasa. Foto, kemudian sesi foto nih. Itu hubungi Bu Dini, tolong diingatkan kembali. Baik, jadi kita yang tadi bertanya, ya silahkan menghubungi Bu Dini. Nomor teleponnya sudah adakah di kolom chat? Sudah ya, mudah-mudahan sudah ada di kolom chat untuk Bu Dini yang tadi bertanya. Silahkan untuk menghubungi beliau. Ada sedikit cenderamata dari kami. Mudah-mudahan membuat Ibu Ayah Bunda semua bersemangat untuk hadir kembali di acara kita selanjutnya.
Ayah ibu semua, kita semua hebat. Insya Allah dari orang tua yang hebat akan lahir anak-anak yang hebat. Maka belajarlah, perbanyaklah ilmu dan dekatkan kita hati kita dalam pengasuhan anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang kita lakukan di masa lalu dan kita mulai hari depan dengan lebih baik dengan memperbanyak ilmu dan memperbaiki diri. Kami dari panitia memohon maaf bila banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam acara ini. Mohon dimaafkan, semoga kita diberikan waktu, umur, dan kesempatan untuk bisa berjumpa di acara kita selanjutnya. Mohon maaf lahir batin, kita tutup sama-sama dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama panitia mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin pamit ya, Bapak Ibu semua. Ya Bunda. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Hafiz. Terima kasih banyak. Sejatri ya Bang Hafiz ya. Terima kasih. Jadi ya, terus ini teh akhiri. Diakhiri ya Bu. Ya, makasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Nanti kita evaluasi ya kalau ada kurang-kurangan. Fani, jazakillah. Assalamualaikum. Ya. Semuanya, maaf lahir Terima kasih Pak Irfan atas dukungannya. Waalaikumsalam. Ya sama-sama Bu. Ya Pak Irfan, makasih. Ya sama-sama semuanya.